waktu itu yang bisa gantikan saya sih sebenarnya nggak usah ngambil dari luar. Benar. Tinggal Salim aja ditaruh di tengah. Abi teh kapungkur boga eta baju ER8. ER8. Belanja di Jalan Riau. Aduh. Itu Didorong gitu. what? Please speak English katanya. Aduh lepak tarang. Aduh sih. Pensiun 2018 itu saya sama sekali niat saya udah nggak mau di Bola lah. Pengen coba yang lain gitu ya. Iya. Saat itu lagi-lagi Boy Jati. Luar kata. Sok jadikan ini sebagai amal berjamaah buat teman-teman yang ngaji gabung di Muslim Footballer teh gitu. Berdasarkan empati terhadap sesama kita mantan pemain bola yang kurang beruntung karena banyak sekali kan teman-teman sepak bola teh yang setelah selesai di sepak bola karirnya berhenti dan di dunia yang kerja yang lainnya tidak seberuntung dia di main bola. Muslim Footballer ini bisa punya suara ke federasi untuk memperjuangkan hak-hak pesepak bola muslim. Si Mamang Podcast mantun bagai orkes. Sekali tertayang langsung banyak protes. Namun tenang saja kami kan bayar cash. Match review semua beres. Dipandu double Z King of Radio. Tak pernah pelan mereka stereo. Analisis taktikal bayar di Sufi. Hatam as a coach layak dapat trofi. Gogan hard, we got it from Angke. Shout out to our editor who always lucky. Terpantau cuaca lebih panjang agak rainy. Abis antar istri, aku ngedit lagi. Riban, coach paling tampan. Tak tergoyahkan dan tak terbantahkan. Soleh kaya ilmu panggil dia mapan. Isinya daging semua bro, gak akan dapat di sekolahan. Si Mamang Podcast mantul dengan oces. Sekali tertayang langsung banyak protes. Namun tenang saja kami kan bayar cash. Penuhi semua request kami beres. Si Mamang Podcast mantul bagai orkes. Sekali tertayang langsung banyak protes. Namun tenang saja kami kan bayar cash. Match review semua beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini yang ditunggu-tunggu ya. Kejutan. Edisi spesial Lebaran. Benar. Edisi liburan. Tinggal orang yang pakai baju lebaran guys. Lebaran haji ya tak? Lebaran haji itu teh. Dong. Situ pakai baju lebaran orang macan. THR gentur. Bener. Itu menang THR itu. Lancar wae Pak Guru mah ya. Gitu lah. Kita hari ini kedatangan tamu yang kemarin Siapa ini? Aduh. kita spill. Masa nggak tahu? Living Legend Persib. ER8. Kuat kak kesang tiis ya. Bener ya. Tapi Abi mah penasaran hoyong ngobrol serang AE. Katanya pas kajian tenan anu rek najong free kick jeung Esien. Ingat kena tak bobotoh kejadian nu ieu tah. Tah iya aduh aya kan depak tarang ngaritanya. Aduh nantilah kita cerita tentang kejadian-kejadian menarik. Tapi di awal ya kita juga mengucapkan selamat Idul Fitri dulu ya. Ya benar. Selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum. Kita kerabat kerja seluruh tim Sima Maung tentunya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1430 berapa? 46 Hijriah. 46 Hijriah. Ya mangga dimain dioper 30 berapa bingung ini tadi. 30 berapa saya itu mundur deui. Iya makanya tahun Hijriah teh abi mah aduh ya. Karena oporna ya. Can asaknya. Ya. Pokoknya mohon maaf lahir dan batin semoga bisa berkumpul sama keluarga ya di tahun ini senang-senang, berbahagia dan penuh keberkahan. Yes. Amin. Dan hari ini spesial banget kita bakal ngobrol barengan sama Kang Eka Ramdhani dan juga teman-teman dari Muslim Footballer. Yes, betul. Karena nanti juga ada teman-teman dari Muslim Footballer dan Eka juga tergabung di situ ya. Ya. Itu dia. Biasa nanti akan ada pergantian pemain. Biasa tuh. Iya, super sub. Iya, ya di awal kita ngobrol seputar inilah perjalanan karir lah, kemudian Ekanya. Soalnya Boboto pasti sangat penasaran dengan sosok Eka Ramdhani nya. Boboto anu
usiaan orang lah nya. Kan orang mah 90-an nih, kelahiran 90-an, tumbuh besar dengan sosok fenomenal, badan tidak terlalu tinggi besar tapi jadi bos di lapangan tengah teh gitu. Orang mah jujur sangat dekat dengan Kang Eka Ramdhani. Jadi waktu masuk kuliah teh Eka Ramdhani pernah kuliah di sini bahasa di Unpas teh. Jadi aing daftar. Oh, jadi daftar teh gara-gara eta nya. Orang daftar teh Gara-gara para pemain Persib teh. Aing sugan teh gara-gara teu katarima di negeri orang mah. Henteu nya anjir. Kuliah teh kan gitu. Gara-gara spanduk katanya. Main Persib. Wah, jadi bener-bener. From Purwakarta teh nya. Iya. Perjalanannya kumaha Eka dari Purwakarta sampai akhirnya bisa berlabuh di kota Bandung membela Persib. Iya, soalnya saurna ieu mah menurut kabar burung gitu. Aya kata tos ngumbara ka kota Bandung teh ti usia 13 tahun nya. 13 ya. 13. 13 tahun. Kumaha eta teh? Ya karena awalnya sih lebih ke hobi bola ya. Oh, Hobi nya. bola jadi usia-usia mungkin 4 tahun, 6 tahun lah. Itu udah seneng main bola di sana. Oh juga Subasanya. Tiketnya geus bersahabat dengan bola. Ya, Bener-bener. di Wanayasa tuh. Oh, di Wanayasa teh. Oh, daerah tiis atuh mah. Di Wanayasa. Abis sok nyate di dinya. Waduh, asli euy. Abis itu pas mau keluar SD atau setahun sebelum keluar SD itu udah minta pengen sekolah sepak bola Oh. ke orang tua waktu itu. Hoyong lebat SSB gitu nya. Ya pengen masuk SSB karena memang kalau di sana kan ya saya belum dengar sih ada SSB di daerah Wanayasa. Oh, berarti sebelumnya di Wanayasa teh sepak bola di kampungnya gitu aja Di biasa. kampung aja. Kayak anak-anak hujanan gitu main bola gitu. Tapi tos ikut misal kompetisi antar desa gitu kumaha eta? Dulu pernah ada Di sana Agustusan kan yang baca bola mah nya. ya antar SD lah kayaknya. Iya, Antar tapi SD. memang benar mau 17-an gitu. Iya kan ya, 17 Agustusan, momennya gitu ya. 17-an. Bakap. Bakap. Ya, Amun ikut teu gitu-gitu aja. Libur catur wulan biasanya Iya. nya. Iya. Catur wulan Sinora. Kolot iya. Oh gitu nya dari Panas ya dulu ya. jadi tino kitu heula ngawitana. Ya, dari sana di Wanayasa tuh ya cuman main bola sama teman-teman SD aja tuh. Jadi lapangan juga nggak ada. Oh. Lapangan bola tuh. Jadi kayak di halaman SD Senin pas upacara setrap gitu. Karena dinding-dindingnya tembok-tembok SD teh kalah lotor gitu. Ya, bola yang kena dinding. Dibanding ieu meureun aya taneuh-taneuhan Iya, aya taneuhan. Iya Jadi bener-bener. hampir tiap Senin upacara pasti kahareup tah. Tapi mau disetrap gara-gara main bola mah gaya sih. Gaya keren eta mah asli. Nah baru 97 kalau nggak salah. 97 keluar SD baru minta kakak tuh untuk daftar di SSB. Di SSB di Bandung. Ya. Waktu itu masuk ke Uni. Uni ya. Tah, eta milih Uni emang saat acan tos apal atau napi kumaha? Sebelumnya kan kakak tuh cari-cari info lah. Karena kuliah di Bandung. Oh, kakak udah ke Bandung duluan. Ya, ke Bandung duluan. Iya, Jadi iya. cari info ada beberapa pilihan SSB. Akhirnya temennya kakak tuh kasih masukan udah aja ke Uni aja kan. Uni. Akhirnya masuk ke sana 97. Iya. Ya. Ingat nggak Aika yang angkatan masuk ke Uni saat itu yang sekarang mungkin masih aktif jadi pesepak bola atau pernah bareng di tim? Ya. Kalau seangkatan sih nggak ada sih. Jakarta nggak ada nya. Berarti nu berhasil Aika unggulnya. Di angkatan Aika. Angkatan eta. Bener. Baru Junior. Ya baru setahun apa 2 tahun di Uni baru ketemu Atep tuh. Oh, ketemu Atep. Berarti Atep secara litingan tuh di handapna Aika. Ya di bawah. Oh, gitu ya. Di bawah. Di bawah. Tuh ya, di Uni berarti beberapa tahun di Uni sampai akhirnya masuk ke Persib Junior waktu itu tuh ya atau enggak? Waktu itu di Uni mungkin pas
setahun apa 2 tahun gitu. Alhamdulillah ada kesempatan untuk ikut seleksi tim nasional usia 16. Oh, di 16 tahun. Nanti leutik timnas ieu mah nya. Wow. 16 tah. Ya. Di 16 tahun orang main PS kan ya. Wah, Terus main di timnas aja. Memang layangan kene. Alhamdulillah masuk waktu itu. Ya. Kita main pra Piala Asia di Jepang, Nagoya, Jepang. Itu tuh angkatan U16 saat itu bareng siapa aja? Kayak masih inget gak? Itu waktu itu Rahmat Afandi. Rahmat Rahmat Afandi nya mon versi PSMS. Terus yang lain-lain sih siapa lagi ya? Jim Hamka tuh? Enggak. Oh, enggak. Hamka mah di usia Hamka 19 di nya. usia ya 1921 lah. 1921 baru ketemu sama Hamka ya. Oh 16 mah baru sama Rahmat Afandi. Ya. Yang lainnya tuh ya yang pernah di liga itu Persibaya ada Basuki. Pasukinya Ya, mon. Terus nggak pada lama sih di liganya. Oh, iya. Jadi kayak tang lamat ya angkatan timnas U16 eta Aika jeung Rahmat Afandi. Iya. Ya. Dah eta teh tapi satu acan timnasnya saurna ya itu ke Bandung teh henteu jeung nya tinggal nama gitu. Oh iya, Soalnya orang teka bayang sih Iya. untuk umuran zaman hari teh 87 2000 lahnya katakan merantau di usia lulus SD aja. Beres Teka SD. bayang atuh. Ya biasa nama SMA. SMA biasa nama kuliah. ieu ti SD gitu. Anjing oleh kene hebat mah ya. Dia mah bisa tikolot kemana. Orang mah can kepikiran ya. Can kepikiran untuk melanglang buana teh merantau gitu. Aika pada saat itu udah langsung memutuskan ya udah gitu. Iya. Berkarir. Ya waktu itu sih memang nggak bisa bareng sama kakak ya, karena jarak tempat tinggal kakak sama lapangan Uni itu jauh. Uni Ciwastra ya. Ciwastra. Ini masih ini Karapitan. Oh di Karapitan. Ya, masih Oh jujur Karapitan. angkatan lila berarti bisa. 87. Nya. Ya. Jadi akhirnya dicariin lah tempat kayak apa ya, kontrakan lah. Kontrakan. Itu juga kontrakan nggak deket sama lapangan. Karena kan yang tiap hari kegiatan itu kan lebih ke sekolahnya ya, sekolah Iya, formalnya. iya. Sekolah formal. Ya, kalau Dekatnya latihan, sama sekolah ya. kalau latihan kan paling seminggu 3 kali. Jadi ngedeketin sekolah tuh. Lebih dekat ke sekolah. tempat Lebih tinggal dekat ke teh. sekolah Oke. itu di Kiara Condong. Oh di Korea nya. Korea condong. Iya. Di Kiara Condong tuh waktu itu. Iya dari situ ya. Nah masuklah ke Persib. Kumaha Aika? Ya ke Persib itu sebelumnya kita masuk dulu tim nasional usia 19 tuh. Oh gitu. Ya. Tapi satu acan usia 19 terus ikut kompetisi internal Persib tuh teh. Iya ikut. Atau secara sasarangan momennya berarti ya? Ikut. Oh ikutnya Ya ternyata. kan dulu mah ya maksudnya pemain-pemain yang masuk Persib itu kan dilihatnya di internal Persib ya. Ya di klub-klub internal ya. Ya Beres. klub internal gitu. Jadi ikut juga Oh. kompetisi internal Persib gitu. Di saat yang bersamaan karena ada database di U16, nah Eko kasih usia 19. 19 betul ya. Iya. Nah dari situ tuh baru mulai dikontrak sama Persib. Itu teh berarti tahun 2000-an awal ya kalau nggak salah teh. 2002 2001 lah, 2001 2002 lah. 2002. Ya. Iya angkatannya pelatih Pak Din Samsudin. Pak ya Denny Samsudin. Denny Samsudin. Ya. Samsudin Kalau Denny mana? Samsudin Muhammadiyah. Beda. Iya, aing Ini Samsudin ya. Ya. Ini Coach Denny. Coach Denny. komedi Pak ngaranna. Denny. Tua Muhammad Coach Denny Samsudin pada saat itu ya. Ya. Iya. Oh Coach Denny ya. Ya. Tapi itu teh di Persib dulu atau ke Persija Tim dulu sih ya waktu itu teh? Di waktu itu di Persib dulu. Persib dulu ya? Ya, di Eta Persib angkatan dulu. Pak Denny itu ya. Ya. Baru Angkatan pindah-pindah yang ke Pak Denny baru ya kan ada itu tuh setelah Pak Denny kan ada Marek ya kalau Polandia nggak nya. salah. Ya pelatih. Oh, iya. Pelatih Marek Polandia ya. betul. Iya, Nah itu kan lihat apa postur tubuh dan lain-lain. Ini kecil nih harus ikut lagi seleksi dulu nih kata dia kan. Oh, jadi Ya. Padahal sebelumnya udah Gara-gara masuk itu tim. ya. Ya. Padahal wani ngadu jeung Dolegama ya. Dalega. Polinski ya. Hari tama mending kena iya tuh ya. Ya akhirnya Berarti walaupun Aika di musim sebelumnya udah jadi bagian inti tim Persib, tapi masuk di pas era pelatih Polandia,
kudu seleksi deui gitu. Ya tetap harus seleksi. Ya memang kan di Persib sebelumnya juga ya belum inti waktu itu enggak. Maksudnya tim inti tapi belum main inti. Iya gitu. iya betul belum. Timnya tim senior kan ya? Ya tim senior, iya. tim senior. Oke. Akhirnya saya coba komunikasi sama Boy Jati yang udah ada duluan di Persija Jatim. Iya. Jati Asmara. Ya dia bilang ya udahlah kesini aja dulu. Yang sebenarnya sih di sana juga tetap ada seleksi juga di sana tuh di Persija Jatim itu. Tapi mungkin melihat peluang ya, peluang dapat menit bermain kayaknya di sana. Nah itu ya. Berarti Aika teh ngalaman latihan di lapangan Bea Cukai ya? Iya di situ emang. Jakarta Di Timur. situ, Jakarta Timur latihannya di Jakarta Timur. Stadion Kuningan. Iya. Sumantri Bojonegoro teh. Berarti masuk Persija Jatim dulu ya. Apa setelah itu teh masuk ke Iya ke Persija Iya. Jatim. Ya, Masuk Persija 2003 itu. 2003 kebetulan ada Boy Jati. Boy Jati di sana ya. Terus kan ada Cecep Supriyatna juga tuh di sana. Oh nya. Acece bareng atau kumaha eta? Di situ. Duluan dia. Duluan Acece. Duluan, di sana ya ya. duluan. Makanya ada temen nih dari Bandung gitu kan. Ya udahlah. Aya Aboy Jati, aya Acece berenya. Batur lah di ditu tekeng teuing nya di lembur batur ge tekeng teuing karena ya ada Angkatana beberapa teman. Modest Setiawan, nya Ya. Ahyar Indias. Ya, benar. Anjir. Benar. Modestus dia. Ada Imam Riyadi juga ada. Imam Riyadi benar. Ya. Wah, itu. Wah, iya resepnya. Maksudnya Nah, tapi punten ieu sedikit mundur ke belakang. Ya. Di angkatan Pak Denny Syamsuddin teh eta di tim senior Persib aya saha we? Eka pas pertama gabung ke tim Persib. Itu masih ada. Yusuf Bahtiar ya tengahnya. Udah enggak. Oh udah, Yanis. Kang Mulyana tuh. Oh Mulyana. Masih ada tuh. Ya, Kang Ade Abdillah, Hendra Komara. Budiman Yunus. Budiman Yunus. Ya itu yang ini masih Iya, pada iya, main. iya, iya. Kapten juga masih Kang Dahi ya kaptennya. Kang Dahi ya. Kadang ada di situ Budiman ada lah. ya, benar-benar. Iya. Pernah ngalaman sareng anyang yang Jatinangor teh? Yang Rakana Jajang ya. Enggak sih kan Enggak, ya. kan Kang Nyanyang itu setelah masuk Persib terus kecelakaan kan. Iya. Nah akhirnya kan dia istirahat lama. Iya. Jadi Setelah memang berapa tahun baru Aika masuk. Ya, jadi nggak pernah bareng memang. Beda Ya. tiap tahun ya, benar-benar. Iya. Wah itu ya. Tadi sempat diceritakan juga sempat ke Persija Jatim dan akhirnya kembali lagi ke Persib. Ini Ya. panggilannya dari siapa? Kak Eka. Ya Atau emang karena memang apa namanya ya istilahnya tim apa ya tim yang pengen dibela gitu kan. Oh Kan, iya, ya. mohon. Cita-cita. Itu yang cita-cita Tilelitik. Ya. Jawa Barat mahnya. Ya akhirnya coba ngehubungin ini kan waktu itu kan ada juga yang memang udah ada pengurus Persib yang di timnas tuh Pak Chandra Solehan. Pak Chandra Solehan. Ya. Mohon. Ya komunikasi sama Pak Chandra tuh waktu itu. Hmm. Itu kan si Persija Jatim itu dipindah ke Sriwijaya. Oh iya. Langsung ke SFC. Oh pindah jadi Sriwijaya. Iya. Enggak. Sriwijaya. Persib pernah menang gede di sana 4-1. Iya. Itu zamannya Debutnya Sriwijaya Iya. dibantai ku Persib di ditu. Iya. band-band berlian di dituna kan. Iya. Ya itu jadi komunikasi sama Pak Chandra. Pak Chandra. Akhirnya oke lah bisa masuk di Persib gitu. Itu teh 2000 berapa berarti Eka? 2005. 2005. Iya. Iya, Dan iya, itu debut yang 4-1 di Sriwijaya itu Sama, iya. baru main. Baru main. Baru main. Dari Persita itu cuman main sebentar. Habis itu kan kalah lawan Persita itu. Kita away lagi ke Sriwijaya. Dan alhamdulillah menang 4-1. Menang 4-1. Menang 4-1. Ngegolin kan? Enggak, ada asis. Asis. Ya. Golina lawan PSMS orang inget. Gol pertama ada tanya. Pernah orang Iya, iya. nonton gol Aeka pas tandang ke Persiraja. Ya, Tapi Persiraja. maksudnya di zaman itu emang semua orang bobotoh nu lajo di TVRI bala mah. Kaget Ya. Soalnya iya saha. Ya. Soalnya kan Persija Jatim tuh jarang ngasup TV, Ya. jarang disiarkan ke TV. Tiba-tiba pemain asup pemain inti di lawan Sriwijaya. Ya. Menang halus mainnya. Ya. Saha ieu menarik. Ngaran mah geus pasti ngaran Sunda Betul. ya. Mulai memunculkan harapan baru teh ya bahwa gelandang-gelandang serang Persib mungkin dulu eranya siapa ada
Yusuf Bahtiar. Dengan postur yang tidak terlalu besar juga. Benar. Yaris Riyadi. Ada Uwa Ansari Lubis Mohon. gitu ya. Beberapa gelandang yang ikonik gitu ya. Wah iya penerus ya si Gana. Gitu Tamu mena teh nu saya ingatnya baheula zaman-zaman leutik kan abdi mah tuh da mun ieu merencakan umur raya. Abdi mah da tebih. Nah, Kang Yaris teh udah mulai menjelang senja karir mungkin nya. Iya. Ada AEK muncul gitu jadi wah, ngeunaan gitu secara dinamika. Kumaha eta? Alhamdulillah tuh ada support ya dari senior-senior gitu. Jadi waktu itu juga saya harus bersaing sama Julian Sosa. Oh, Julian Sosa bener. Zaman Tohir. Zaman anjir main bola na eta. Zaman Persekapasnya atau Juliannya. ya zaman Pak Tohir itu. Jadi ya Versi bola karek Persikapan. Kapas heula. Kapas heula. jadi nggak mudah juga tuh bisa main reguler gitu. Main sering main di tim inti gitu. Mohon. Dan Pak Tohir kan maksudnya standarnya itu lumayan tinggi ya. Jadi maksudnya fisik ya terutama fisik. Jadi kelihatan kedodoran tuh dia pasti langsung ganti tuh. Bahkan di pertandingan selanjutnya itu ya kita juga harus di latihan harus fight betul tuh. Ya. Kalau enggak ya Cantan intinya. Ya gitu. Jadi memang jaga fisik. iya harus jaga betul kondisi pada saat itu gitu. Ulah tapi kadi gorowokan ku Pak Tohir si Gaceng Juanda. Ceng 5 menit euy ceng. Eta bener nonton di sampingnya. Bener. Oh eta jelas pisan Pak Tohir ngagorowokan etanya. Nyari Gaceng Juanda Rita. Zaman itu di Siliwangi. Ya deket pisan atuh. Tah kehandap orang di samping. Eta teh di tim eta teh masih aya Kang Yadis masih aya. Kang Yaris Dadang masih ada. Aji Nurpida. Aji ada. Rambo ayahnya. Ada. Aji Rambo ada. Yang senior masih ada. Asingna teh. Benar. Ya Julian Sousa jeung Waktu itu kan ini depan teh eranya Barkawi ya. Sacan atau Barkawi? Bekamenga. Belum. BKM Itu belum. BKM film. Toyo. Iya benar. Ekene. Ya, ikan wah. Jagona di kandang unggulnya. Di kandang unggul bener. Ngagolkeun we di kana becus. Iya. Ya ikan. Ikan wah bener. Ya. Dan gol yang paling monumental, yang paling bersejarah, Pasti. yang paling diingat, yang paling ikutnya jadi Puskas Award ya. Nya atuh. Gol ke gawang Yevgeny Kamaruk. Tapi kan dijian baju sok. Asli anjing. Skor akhir teh. Bener, Skor di akhir. zaman orang mimiti laju Persib. Ya nonton datang ke stadion lah atau nonton di TVRI baheula kan. Paling baju-baju Persib, baju-baju Viking gitu kan ya terbatas lah Terbatas. gitu. Modelnya, desainnya itu aja. Ya. Tapi pas eta menang 3-0 lawan si etanya. Nya Menang eta. 3-0 lawan si eta aya ngagolkeun dari jarak jauh teh selang beberapa minggu kan jadikan baju eta. Bener. Eta di Stadion Siliwangi Eka aya nu ngalungkeun sangu padang eta. Dan Abi eta di stadion. Abi nonton di sana eta di timur. Eta Abi nonton di timur. ngomong match eta nya, eta match pertama orang nonton Persib secara langsung. Ke stadion. Heeh. Nah tepanggih. Berbeda tuh, beda usia, beda umur. Can bau. Abi di timur eta. Abi di, timur nonton. jadi di Sumedang Ya. Abi kan SMA kelas 1 itu teh. Naik elep bolos sekolah gitu kan main sore ya. Eng-engnya. Aya buhe kalau itu buhe. Oke. Di Tribun Selatan mayar tentara ada boga tiket tadi mah mayar tentara nonton. Jadi pas gol eta teh. Ya geus nyinggung-nyinggung ieu mah. Anjir. Iya. RUU. Atau jadi trifungsi. Iya bener. Baheula kan enak mentu atuh eta teh. Nah maksudnya gol itu tuh seperti apa ya monumentalnya tidak hanya skor cek abdi mah nya, tapi sebagai tim teh orang memandang tim Persib yang AEK cetak gol eta yang 2007 yang ada Ridwan Barkowi, ada Bekamenga, pelatihnya Arcan Yuri. Itu tuh jadi momentum di mana Persib teh turnover gitu. Ya. Kan sebelum-sebelumnya hampir degradasi. Ya. Peringkat 14 nya. Hese menang lawan Persija menang lawan Persija. Menang. Eta teh momen di mana membuat Persib yang tadinya mungkin dipandang Persib sudah habis, tidak lagi menjadi title challenge. Tapi setelah momen eta dan setelah musim itu sampai sekarang Persib teh selalu ada di jajaran tim yang diperhitungkan untuk menjadi juara. Konsisten di papan atas. Emosional banget gitu ketika mencetak gol tersebut ya ayah. Iya, jangan. Kumaha tragedi gol eta kumaha aya ka. Soalnya teh jarak jauh pisan kumaha.
Ya lebih ke apa ya, situasional sih. Kalau udah di lapangan ya kan. Mohon. Terus juga memang dari sebelum-sebelumnya tuh sering saya melakukan tendangan-tendangan jarak jauh ya. Ya. Maksudnya sebelum main di liga itu di kelompok usia itu ya sering juga melakukan itu gitu. Tapi ya terlatih meureun ya. Ya makanya lebih ke Insting sebenarnya. ya itu aja tuh, iya. insting aja tuh. Ya alhamdulillah, terus kan memang lawannya juga yang dipikir Boboto kan ini pokoknya istilah nama jeung tim lain tina naon eleh Tapi jeung lah tim jeung ulah ya jeung ieu mah wayahna kan gitu. Mana kan kiperna ge Soalnya orang inget musim sebelumnya tuh Persib eleh ku gol tendangan Ismet Sofyan anu menit akhir. Iya. Dua hiji itu salah mah. Jeung pernah eleh ge ku gol Hamzah. Eta tenang bebas. Ka gawang Kosin. Ya di Siliwangi ya. Akhirnya tan bebasnya Hamkanya. Maksudnya Pentingnya. Oh iya. kemenangan di hari itu Ya. April 2007 itu tuh ngebuat orang ngerasa ini momentum Momentum. April. Iya benar. berarti hampir 20 tahun ya momen itu tuh ya. Iya, Ya, benar. 2007 sekarang mau 2027 gitu hampir lah. 18 tahun lah Iya. yang lalu. Ya jadi padahal maksudnya secara yang kita lihat di tayangan ulang nggak posisi kiper kayaknya henteu maju-maju Ya teuing betul gitu. ya. Emang tendangan halus sih mah. Biasa aja. Sebenarnya kita lain iya sih. Siga nama kapanggih di kota tua keur wisata. Jadi kiper cocok ya. Bener. Sigana gitu. Lumayan jangkung udahnya. Keuling di kota tua teh nih. Pas saya jeung Gonzales geus we. Iya benar. Tapi memang dinamika di musim itu Aeka kan Ya. itu tuh musim yang banyak ya semua pecinta Persib lah Boboto. Berharap ya. Termasuk pemain pastinya orang agak mengecewakan karena di putaran pertama Juara paruh musim. juara paruh musim terus aya tiba tah karena jago teuing dipanggil timnas TC Lila Faktor etatnya faktor dipanggil timnas dan Persib harus mengganti figur pemain gelandang serangnya Anu kreatif. dengan mendatangkan dari tim lain. Nuhun anjing. Leo. Karena sebelumnya kan di waktu Pak Jajang ke Simamaung Pak Jajang cerita sebenarnya aya sosok hiji nu cocok kegantikan Eka namanya Robertino Puliara. Ya. Cuma entah kenapa Pak Jajang harita asisten atau kumanya. Pokoknya Pak Jajang asisten. Asisten. Ya. Ah eta teh udah merekomendasikan pemain ini. Udah Eka Ramdhani digantinya sama Robertino. Ya. Tiba-tiba yang datang Nuhun anjing. Leo. Pilihan yang iya nyek. Ya. Oke kan? Iya. Nyekna Perselanya. Persela. Nah, eta dinamika di musim itu kumaha? Apakah pas juara paruh musim udah merasakan wah optimis bisa ya gitu akhirnya bisa menuntaskan dahaga gelar Ya. atau kumaha gitu dan kapan mulai merasa eta tim alus gitu Ya, sebenarnya memang di musim itu sangat menjanjikan ya. bener Timnya dengan terus juga dengan komposisi pemain. Ya squad juga ya. Kan squad juga bagus lah. ya tuh Itu sebenarnya di beberapa kita tanding away itu udah mulai menang mulai ada keyakinan tuh. Iya, iya. Wah ini tim kayaknya bisa nih. termasuk Juara, anu juara. Tur Sumatera menang terusnya lawan Iya. PSMS jeung lawan PSMS Ya. Sama anu 2 hiji gol Nova Arianto. Ya. apa jeung BK Menga Ya, terus kan kita ke Persikota juga menang. ya kan? bener Jadi ya menjanjikan lah. Cuman setelah itu kan ada agenda tim nasional yang SEA Games kalau nggak Si salah. Games ya. oh nya si games Yang SEA Games waktu itu. Terus kalau dulu kan tesnya timnas Ya tuh jangka mengharuskan panjang. tes ya. Ya jangka panjang, bisa sebulan, bisa 2 bulan ya kan. Saya aja di Argentina aja bisa sebulan lah kurang lebih di Argentina. Terus kan pas waktu itu kita ada SEA Games di Thailand. ya mohon 2007 nya Itu pengurus PSSI juga kak kumaha ya Persib cina. LHD gitu kan. Saya waktu di Thailand di tuh. Thailand. Ya. Kalau nggak salah main di kandang lawan apa ya kalah tuh. Jakarta Utara atau Persitara kalau nggak salah. Nah itu mulai tuh dari situ tuh. Persitarana ya Tantan dari tanya. Harita teh
Iya, siap bonaken. Bonaken. Anjir kurang inget mah. Porsinya aja. Acan eta bosken banoken bener. Banaken basoken. Banaken basoken. Saya ngaranna pokoknya mah eta. Salah pokoknya mah. Ya mulai apa namanya? Wah, ini kayaknya jadi berat ya. Iya. Karena pas main di Siliwangi juga kita malah kalah tuh. Lawan Persikabo apa lawan Persikota gitu. Malah kalah itu. Iya, Akhirnya kan sama sekali nggak masuk 8 besar. Iya. Di musim itu teh kita finish di 5 kalau nggak salah. Iya. Tergusur lah. 5 ya. Tapi cerita Bekamea kungu pundung kumaha eta Aika apa tuh? Soalnya kan ada momen Bekamea teh balik membela timnas Kamerun U20. Main timnas lah kan. Mung balik di Indonesia. Nah, Ya. ada cerita-cerita di belakang layar nggak? Waktu itu gimana ya si apa Bekamea teh karena datang-datang nyek nyobe gitu. yang sesama Kamerun dipinjamkan gitu atau kumaha eta? Ya waktu itu sih nggak terlalu tahu tentang itu ya, karena saya juga kan sibuk di timnas. Di timnas saya Ya, jadi paling dengar-dengar ini si Bekamea katanya pundung tidak datang deh cenah gitu. Ya cuman sebatas itu aja. Iya. Sebatas itu aja. Oh, jadi baheula lamun kabayangnya geus aya grup WA, Bekamea live grup teh anjing. Nya. Kamana aja live grup. Live group. Tapi kan zaman hari itu bingungnya neangan kumaha coba. Nya. Ya, Medsos can aya. Can aya aja. Kudu ka Kamerun nu ka Kamerun ngari aja. Kan zaman handphone, SMS dulu. SMS-nya. Baheula lama. SMS eta. SMS. Pager mah zaman ADD. SMS eta geus aya, pager mah zaman itu. Nah maksudnya di tahun itu tuh kan Persib tuh paruh pertama mah bener-bener kalau tuh salahnya selisih 8 poin teh di paruh pertama teh. Jauhnya? Jauh atuh. Dan secara permainan teh tidak ada yang sestabil Persib. Ya. Mungkin yang paling mengancam tehnya tetapnya Persipura karena masih angkatan yang sebelumnya. Ya, Persipura di grup sana kan, di wilayah timur. Persipura ge jago di angkatan. Tapi maksudnya mun asup 8 besar. Wah nih gitu. Iya. Eta dari segi pas balik kan menjelang akhir musim udah beres SEA Games tuh. Itu kondisinya emang sudah tidak senyaman paruh pertama atau kumaha? Iya betul. Udah memang udah nggak senyaman paruh pertama. Iya. Udah banyak perubahan. Ya jadi memang susah untuk mengembalikan ke performa di putaran pertama. Gitu. Iya. Secara mental juga mungkin udah yang meureun ya beberapa pemain teh ya. Betul. Soalnya orang sih nggak bayangkan yang menjadi AEK biasa namanya ngoper kumaha wae jadi gol ku Bekamea. Ya mah Leo Cites one on one digocek si Asup tah anjing. Iya itu ya. Gawang kosongnya aya nu momen telat gitu mainnya kan karbut deui gitu jadi. Secara mental juga udah berubah ya. Pemain udah rasa percaya dirinya mungkin udah mulai turun. Iya spirit itunya udah hilang ya untuk mengejar ya minimal kan masuk 4 besar teh ya untuk bisa lolos ke masih 2 wilayah ya. Soalnya eta komposisi kan di tukang kiper Tema. Kiper Tema Mursadat. Back Nova jeung Pato Jimenez nya. Nova, Pato Jimenez. Tengah AEK Kabanyas. Kabanas. Kanan Gilang Angga. Kiri Erik Setiawan. Ada Salim juga. Ada Salim Alaidrus. Sama Purwakarta juga ya. Aya Salim bener. Depan Bekamea Barkawi Channel Arif. Kurang naon eta aja. Kurang naon. Dan sebenarnya kalau saya posisi waktu itu yang bisa gantikan saya sih sebenarnya nggak usah ngambil dari luar. Benar. Tinggal Salim aja ditaruh di tengah. Oh muncul AEK mah gitu. Benar. Kan selama di putaran pertama itu Salim di kiri di tengah. Benar di kiri ya. Ya kan? Sayap. Ya gantian sama Erik Setiawan kan. Iya. Gitu. Udah aja dikirim kan ada Erik. Backupnya kan bisa Aji Rambo. Aji Rambo bisa di situ. Soalnya komposisi tilu di tukangnya geus klop pisan eta Liberona Jimenez, Stoverna 2, Nova di kanan jeung Nyek Nyobe. Ya. Atuh ada Bayu Suta juga. Serem atuh eta mah. Namblek eta mah. Namblek eta. Adu lari hayu eta mah adu getreng gelut ge wani gitu. Otak serangan ya udah ada Kabanas sebetulnya kan ya. Mun ribut-ribut di lapangan Tema nyerenteng. Tema jeung Habib biasa. Sahanutna coba. Mun dua Habib. Ya, benar. Tapi kalau Mangsi. Saya penasarannya kalau di era itu AEK biasanya ada gitu ya kayak wah ini mah udah partner ini banget gitu. Waktu itu sama CS pisan besti lah Aeka. Musim itu tuh besti jeung saha. Nges apal kudu ngoper ka mana minta ka mana geus ngomong. Iya.
Ya kalau secara maksudnya kalau secara pertemanan di luar sih ya sama aja ya, sama siapapun gitu. Cuman kalau secara di lapangan sih mungkin lebih ke ya Kabanas ya. Oh, iya. Kabanas. Walaupun kita istilahnya jarang main bareng di luar lapangan, tapi memang satu sama lain dari mulai di latihan tuh udah saling memahami lah kan. Chemistry di lapangan udah dapat pisan sama Kabanas. Ai bahasa aku mah. Soalnya Kabanas udah bisa bahasa Indonesia. Udah. Kan dia Persija. Iya. Sebelum Persija. Betul. Sok nanya tuh nah celananya molorot tuh. Milih nu gombrang. Iya. Gombrang. Itu. Nah, Aika ini kalau kita melihat perjalanan karir di Persib lah ya. Ada figur yang betul-betul karena kan boleh dibilang nama Eka Ramdhani itu mulai naik juga pada saat di Persib ya. Sampai akhirnya bolak-balik ke timnas. Eta mah emang curangnya satu anomali karena di timnas kan bala Ponario inti, Firman inti, Samsul Khairuddin. Pas Piala Asia Ponario cedera, Aika nu inti. Ternyata Aika masuk eta trio Teletubbiesnya disebut koran bola mah. Te eleh jago gitu malah hampir lolos fase grup oge harita kan nya. Iya. Jadi emang eta curangnya emang Aika aya di level anu lila pisan aya di timnas berarti kan andakan jago pisan. Betul. Diturutan gue Barcelona itu. Oh nya. Messi, Xavi, Iniesta. Iya benar. Jadi setelah era eta sampai sekarang teh mungkin yang agak lama ada di timnas teh ada setelah itu tuh kayak Beckham, Febri belum kamu Beckham mainnya sulit kondisinya ya, dinamikanya beda. Cuman orang Jawa Barat terakhir, pemain Persib terakhir anu bener-bener lila di timnas dan jadi pemain inti gitu. Aika Ramdhani iya. Nah, melihat perjalanan seperti itu Aika, ada figur yang betul-betul berjasa banget enggak? Apakah pelatih ieu gara-gara pelatih ieu secara kemampuan improvementnya emang halus. Langsung meningkat secara permainan gitu di lapangan, teknis dan segala macam. Gara-gara pelatih iya. Nah, ada gak sih yang betul-betul berjasa dinilai sama seorang Eka Ramdhani? Iya, waktu itu ada di SSB di Uni ya. Di Uni, ada namanya Pak Budi itu waktu itu. Pak Budi? Ya, jadi. Bukan Pak Budi orang tuanya. Bukan. Pak Budi. Bukan. Itu juga berjasa buat Etam dan Benar. Iya. Itu yang ngedrilling saya tiap hari sih. Coach Budi ya. Coach Budi. Jadi tiap pagi itu kayak latihan syuting itu mungkin 50 bola. Saya latihan. Iya. 50 bola terus dia yang dia yang memang betul-betul kayak private training gitu sama dia gitu. Nambah latihan menurut aku. Iya, nambah latihan sama dia tuh. Nah, ya tentunya ada juga beberapa pelatih yang juga berjasa gitu ya. Cuman yang saya ngerasa bahwa memang dari pas habis ngontrak itu setahun terus saya pindah ke Mes Uni. Nah, akhirnya kan tidur bareng sama Pak Budi itu tuh. Iya. Udah kayak orang tua berarti. Iya, udah kayak orang tua tuh. Jadi habis subuh suruh latihan tuh. Bola aja belum bisa kelihatan bola aja tuh karena memang masih gelap. Masih gelap kan. Karena ngurus sekolah. Sekolah 7 jam 7 kan jadi subuh tuh udah harus ke lapangan gitu. Ya lapangan tuh aya lampu juga. Iya. Beliau lah yang ngedrilling saya. Lapangan masih pasir ya, masih pasir. Ya rumputnya di sisi nawe hungkul. Soalnya iya testimoni orang punya rencangan kapungkur masuk pentarkam di Sumedang, orang Tanjung Sari, eta angkatan Aeka di Uni. Siapa? Saya ya atau saya gitu namanya hilap deui. Abis itu Rena ngomong eta mun angkatan orang lieur main bola tinggal ngobrol ke Eka cenah. Cina Tajong tinggal ngobrol ke Eka mun urang lieur teh. Tina Eka nu lieur. Soalna Eka kapungkur mah cenah cek rencangan abinya. Baheula mah Eka lain gandang tapi striker cenah. Oh, striker. Timnas 16 tuh masih striker. Oh, striker. Oh, iya. Untung belum ada standar. Posturnya tinggi badan. Iya. Oh, dulu striker. Ya mungkin dari situ punya insting dan naluri mencetak gol lebih. Ya, apakah eta Pak Budi oge anu akhirnya ngebuat Aeka posisi bisa main di gandang oge gitu?
Kalau di gelandang ada Pak Ana sih. Bentar. Oh Ah, iya. Kalau di gelandang terus setelah pulang dari timnas usia 16 baru dipindah ke gelandang. Karena mungkin Pak Ana ini ngelihat bahwa saingan nanti untuk di striker itu kan harus ditopang sama postur tubuh. Iya. Yang tinggi gitu. Akhirnya digeser ke gelandang gitu. Pak Ana ya. Ya, Pak Pak Ana ini dari Bandung atau dari Jakarta? SSB dia tuh dari Uni juga. Oh, ini juga. Sekarang itu di Sen Prima. Sen Prima. Oh iya. Kalau dari Jakarta anak Betawi. Sidul Sumbang. Sidul itu mah. Di Bandung nih mah berarti. Di Bandung. Ya. Tiba-tiba ngejokes anjing. Tiba-tiba ngejokes lagi. Tidak sangka itu benar. Walaupun Kang Eka ini bukan anak Betawi, tapi sebenarnya anak band. Eta kumaha cerita dapat band-bandan Ini sebetulnya jadi fenomena yang langka banget di kalangan atlet lah pada saat itu ya. Zaman era itu ya kita kan teman-teman suka waktu itu awal-awal saya masuk media. Iya di radio dulu. Kang Pajar. Di radio ya benar. Nyari berita apa? Ini pemain Persib ngeband. Oh iya. Dulu waktu saya zaman di radio di Paramuda Bukit Pakar. Ya ada program namanya Persib Berbisik, ngundang Aika ke sana. Iya, jadi sempat ketemu Aika itu dulu di situ. Ya. Jadi ceritakan tentang The Bubuks Band ini. Iya. Itu kenapa sih sampai punya inisiatif untuk ayolah orang band-bandan gitu. Itu tuh zaman di Bandung lagi hype-nya Peter Pan. Oh iya. Ini 2000 ya 2007 Ya, 2007. Ya, 2008 kalau nggak salah. 2008 lah. Peter Pan kan masuk rilis album kompilasi kisah 2002 malam. Mohon. Bener. Kumaha Eka eta? Itu mah lebih ke ngisi waktu luang aja. Ngisi waktu luang ya. Iya ngisi waktu luang terus anak-anak juga ada yang bisa gitar. Drummer. Iya waktu itu sempat pengen bisa juga sampai ini minta diajarin Kang Gebek. Bang Gebek. Ini juga diundang juga. Oh diundang juga ya. Pernah nyerita. Ekonomi itu ku aing ya. Bener. Berarti Kang Gebek teh. Nanti cuplikannya ada. Nanti dipotong ya. Kang Gebek teh iya coach oge-nya berarti coach. Kamari pas sasi saum abi pendak sareng Mang Gebek di Kosambi Jalan Barnang Siang. Menuju berburu takjil idenya. Oh dia terbaik kita. Iya. Oh itu ya. Jadi Mang Gebek ngajarkan main drum ya. Ada Aeka, ada Edi Kurnia, David ya. Dan Erlangga Sucipto. Nah, setelah musim yang akhirnya kita gagal juara, 2008 ada misi dari manajemen Persib juga untuk challenge titel juaranya. Salah satunya dengan mendatangkan Erlangga Sucipto. Dan di paruh musim aya Eloko Gonzalez masuk. Nah, nu menarik cerita perpindahan Erlangga karena saurna Erlangga teh jeung Atep oge nya. Eta teh sama-sama jeung Aeka di timnas U20 atau usia 19 ya. Benar. Bareng-bareng di timnas. Kumaha eta cerita soalnya akhirnya ya Persib semakin komplit permainannya. Punya Atep yang notabene juga pituin, Erlangga juga. Erlangga atuh ayeuna mah jiga mun teu apal Erlangga mainnya jiga kumaha, tempo striker Atletico Madrid ayeuna Julian Alvarez. Jika gitu tah Erlangga aja mainnya. Itu. Mana nanya Julian Alvarez terinspirasi dari siapa? Dari Erlangga. Siap. Asli. Siap. Kumaha proses bergabungnya 3 pemain timnas yang jago ke Persib sebetulnya kan di 2007 itu udah ada pendekatan manajemen ke Atep. Udah 2007 udah di udah toilnya. Cuman nggak tahu kenapa nggak jadi itu waktu itu. Akhirnya kan kita ada TC timnas di Argentina. Argentina. Nah, itu kan sekamar. Julian Alvarez tuh nonton Erlangga. Di Julian Alvarez berbudak Anjing Erlangga Sucipto cenah gitu bener. Inspiration. Bisa. Nah, itu kan sekamar tuh. Iya. Sekamar jadi. Bertiga tuh sekamar. Iya, bertiga sekamar. Bareng-bareng tuh. Jadi ya saya coba ngolok lah. Ngolok. Didinya. Selain manajemen aktornya. Iya. Saya teh balik Bandung we. Iya. Ya akhirnya bisa main bareng. Bisa main bareng ya di 2008
8 ya. 8 ya. Soalnya kan ATP ti uning oge nya, ti Ya, oge. ATP juga unik kan beda 2 tahun ya. Setahun lah. Setahun, oh beda setahun. Ya. Beda setahun Soalnya di Uni. ATP diajak ke hotel, kumaha dijebak cek ku. Jangan erlangan udah di duluan cenah. Iya. Ya biasalah dari manajemen maksudnya udah aja suruh ke hotel gitu kan. Nanti kita ajak ngobrol di Badami sini gitu. didinya. Badami. Ya akhirnya ya gitu lah. Nya. Mun aya nama di prank teh. Prank teh, Mun aya nama di prank. Aya Bapak. Tos sayogi kontrak urangnya, kontrak tos Jadi sayogi. iya maksud abi teh. Lamun tadi Anawi. tangan di kuncian di kamar. Ya, mau bisa keluar. Iya. Dari situ ternyata ya. Dan setelah berapa musim ya berarti membela Persib dari 2003 ya balik lagi dari Persija Tim kan balik lagi 2003 2004 2005 2011 2011 6 musim Lang buana ke berbagai klub. nah akhirnya kan Indonesia. sempat ke Persisam Nya. Samarinda Bali United ayeuna eta. iya cikal bakal Bali United Anjing emang bener kan? Emang bener. Bali United ulah poho ya Kudu aya di Hall of Fame. ya lain Brawa Nuri lain Marcos Flores lain Iya. ya nah itu sempat pindah dulu kan Dan di situ tuh ada dinamika. berbagai di media juga sempat rame dan segala macam Supporter teh anya. Oh, ya. Abi teh kepungkur boga eta baju ER8. ER8 Belanja di Jalan Riau. aduh itu Didorong gitu. sempat banyak polemik gitu Nu ngaduduk mah gitu atuh. Tah duduk. kan duduk ayakinnya tapi nama tercekap Akhirnya baik. Langsung tadi bawa. Nah. Itu gimana ya? Mungkin singkat aja kejadian sampai akhirnya memutuskan untuk pindah dulu ke Persisam waktu itu. Iya sebenarnya sih waktu itu nggak ada niatan untuk pindah ya. Jadi ke Persisam berangkat juga hanya sebatas untuk negosiasi aja. Oh. Saya juga udahlah pengen tahu juga tuh. Ya pengen tahu Cobaan negosiasi itunya. kayak Itu Persisam ambisius. Soalnya kan kogenya sering Dias Angganya. Ya Pak Gundes kan di sana juga. Pak Gundes ambisius eta. Ya. Pak Gundes guys, itu jeung pamajikan jeung Bu Gundes oke kan itu. Pak Gundes. Tiba-tiba aja ya bener. Oh jadi pasti jeung pamajikan lah. Oh bener. Ya. Bu Gundes. Jadi emang Eka udah diundang ke sana gitu ya. Saya kan juga maksudnya belum ada kepastian waktu itu ya. Oh Dengan mereka itu gitu. Iya. Jadi nggak berpikir bahwa ketika datang ke sana tiba-tiba udah ada media gitu. Iya. Oh iya, anjing dijebak dibalik dijebak. Dijebak. Kemudian gara-gara ngeprank Abo enak. Kalau Abang Erlangga Atep bener. Di prank Ate bener di prank. Ya itulah singkatnya begitu. Langsung diperkenalkan. Iya. Eta tuh menjadi polemik di Bandung karena kan orang ingatnya setelah Persib angkatan Pablo Frances anu jersina Jomanya Joma. perkenalan di Siliwangi kan itu bisa dihitung tidak sesuai lah performa Persib rada tidak enak terus musim ke selanjutnya udah ganti ke Mitre tuh harapannya kita sebagai bobotoh Eka tetap jadi sosok ikonik di Persib sudah ada sinyal dan beberapa teman-teman wartawan udah bilang dari manajemen Eka akan dipertahankan. bener tapi kan di zaman maulawanya mau ngerti kontraknya tidak 3 musim. Iya, betul. 2 musim. Setahun habis. Ya kemarin kan aduh ini belum ada panggilan nih. Main ke Samarinda. Di prank. Iya. Saya termasuk yang kecewa pada saat itu. Aduh anjir Eka cabut. Cukup manglebarkeun lah gitu pada saat itu ya. Eta teh tahun pertama Pak Janur balik ka Persib berarti anu Eka pindah teh. Kan mitrenya Janur masuk ya. Aya Ilham di Persib teh matakna di laga pertama. Oh iya Singapura kan gerbong Singapura tuh musim itu Hari Ishak mah kata Eka anu Joma. Oh masih ya masih. Iya masih. Mose Syaki. Along baru masuk. Strikernya Mose Syaki anu zaman Joma mah bener. Iya Mose Syaki. Dan anu angkatan
AEK pindah ke Persisam, Persib mendatangkan salah satu nata Ilham, Zulkifli, Nasuha. angkatan ieu timnas Nasuha ya? Asuha ya. timnas Nasuha. AFF 2010 iya. nya. Benar. Maksudnya agak disayangkan karena AEKG anggota timnas Anggota AFF. timnas dengan harapan tuh kepingan-kepingannya lengkap Eta mah timnas satu di kanan Zulkifli, tengah AEK nya. kanan Nasuha ya. Nasuha aya di kirinya terus Jendri Pitoy anjir. Pitoynya benar. Marcio Souza ieu teh anjir. Marcio Souza. Marcio-nya bener, eta Marcio-nya. Heeh. Marcio oge nya. Benar. Benar. Dan ada satu pertandingan yang juga membekas, mungkin di AEK membekas karena pas pertama kali AEK pulang ke Bandung main lawan Persib untuk membela Persisam. Gelut yang Emil Lam. Eta kumaha? Karena saapal urang 6 tahun di Persib AEK teh termasuk nu kalem gitu. Iya, Taranya iya, renteng harita mah. Harita mah. Teuing geuna. Anu rek nahan. Eka nyerenteng. Nah, eta kejadian. Dan kejadian apa Boboto pun kayak seolah diteror gitu. Pasti dapat teror AEK nya. Iya, Siliwangi nya. Enggak, Silongi. kejadiannya mah di mana? Persisam. Oh Persisam Oh, di betul ya? Persisam. Di ditu berarti. Oh di ditu ya? Ya, di sana. Anu jeung Emil Lam ya? Ya. Di Segiri. Iya. Segiri. Segiri. Iya, Iya, iya. iya. Di sana. Di Samarinda. Itu dia. Eta teh maksudna kan jeung Emil Lam nya. Sia naon Persib aing leuwih Persib di mana? Mana mah anyar karek kamari. Aing mah dilelet. Tapi awalnya kumaha di lapangan teh tiba-tiba kapancing emosi gitu. Karena Ya. cukup emosi kan Ya, tinggal gitu. kalau di apa mungkin bisa dilihat di cuplikannya tuh dia mukul duluan tuh dari belakang tuh. Mukul duluan. Akhirnya saya juga nggak tahu ya, biasa juga nggak jarang kepancing ya. Benar. Cuman pada saat itu ya ini aja apa namanya? Spontan aja. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Emil. Tarik kasih, tiba-tiba tarik kasih anjing. Spontan aja. Harus cover both side atuh. Karena sebenarnya saya tuh tiap pertandingan atau tiap musim itu ada target, saya nggak dapat kartu kuning. Ada apa ya kayak saya pengen waktu itu adalah pemain AC Milan tuh dia tiap musim nggak Enggak dapat kartu. Tiap tahun teh gitu. bersih. Ya. Oh, berarti ngefans ke AC Milan. Emang AC Milan. Nuhunnya tidak anjing. Juventini. Oh sekian we nya pemirsa. Gara-gara Milanis. Oke. Ya Sampdoria. Abi mah Palermo ya. Ada Parma. Iya, jadi nggak tahu kenapa tuh waktu Iya, itu ya itulah spontan lah. Pas main ke Bandung, pas main di Bandung, pas main di Siliwangi ya. Eta dapat teror bobotoh kumaha AEK menyikapina soalnya kan ya pasti kaganggu oge nya stres Iya, betul. Ya kalau saya sih berpikirnya hal yang wajar lah. Ya. Gitu kan. Terus juga sebelumnya gue juga saya ketika membela Persib terus datang ke waktu itu ke Persija juga tenornya kan. Ya, mau Iya dari supporter biasa juga di sana luar biasa. ya. Jadi Iya. ya hal Lumrah yang ya itu, hal yang lumrah lah gitu. Ya. Ya. Berarti setelah itu teh ke Persisam. Dari Persisam sempat ke klub lain lagi ya kan? Ya, Seperti Semen Padang ya. PBR, Semen Padang, Semen Padang, Persela ya. Persela ya. Persela. Sriwijaya juga. Iya, sama Sriwijaya. Iya. Terus Piala Presiden itu di Mitra Kukar sempat juga. Mitra Oh Kukar sempat benar. Kukar Piala Presiden. Nah, iya. Dan akhirnya balik lagi. Nah. Iya. Balik lagi di 2018. Nah. Ya. Bertemu dengan Michael Essien. Essien ya. Iya. Essien mah Essien alhamdulillah. Essien. Ya. Nah, ini Tapi bertemu dengan Essien. perlu digarisbawahi Michael Essien-nya pas di Piala Presiden. Iya, Iya, Presiden. iya. Karena pas pramusim ya. Pas liga mulai mah Essien teh tidak didaftarkan sebagai pemain asing. Tidak kan ganti ku Johnny Bauman. Jadi Bauman bener. Jeung tengahna kan aya nu si Korea. Iya, Ya, Inkyun. ya. Inkyun. Berlatih bersama seorang legenda. Legenda AC Milan oke kan? AC Milan dan AC Iya, Milan. iya, Real sempat ya. Real Chelsea. Madrid, Ya. Di mana nih Chelsea. ketemu Michael Essien? Michael Essien yang akhirnya disidolik Pelatihna eta Potong Mario jok. Babat rumput. Babat rumput. Soalnya eta pelatihna Mario Gomez yang Mario Gomez ya? Iya, notabene adalah asisten pelatih Hector Cooper di Inter Milan. Milan. Ya. Cuma eta pengalaman akhirnya dan keputusan akhirnya balik lagi ke Persib gitu. Ya.
Apakah di tahun-tahun sebelumnya ada tawaran untuk balik ke Persib atau kumaha? Di tahun sebelumnya nggak ada sih. Nggak ada, ya? Cuman ada beberapa pelatih yang pada saat itu nanganin Persib, ya cerita-cerita lah. Komunikasi Maksudnya, ya ketika punya ketertarikan sama saya juga agak sulit untuk narik lagi ke Persibnya gitu. Iya. Jadi hanya sebatas komunikasi itu aja tuh. Ya, dan momennya pas balik lagi ke Persib, kita kumaha? Ya di 2018 ya ada tawaran juga dari manajemen sih. Dari manajemen. Oh, Pak Haji nelpon Pak Haji atau? Waktu itu waktu pertama nelpon itu Pak Yaya pelatih fisik. Oh, Pak Yaya, mohon. Ya. Terus juga Pak Jainuri Ya. waktu itu yang telepon. Cuman Kak ya wayahna kata dia karena memang pelatih juga baru ya Eka tetap ditinggali heula gitu ku pelatih nu ieu gitu. Mohon. Nggak bisa langsung masuk. Iya, Gitu iya, kan. iya. Kan sebenarnya kata Pak Jenner itu ya semua pemain di mata pelatih baru ini kan nol lah istilahnya, Iya, ya kan sama-sama Ya, sama. nggak tahu gitu, Iya. sama-sama nggak tahu gitu kan. Apalagi dia belum punya Bagaimana cara pengalaman di Indonesia juga, kan? gitu. Akhirnya saya berpikir iya juga saya bilangnya, ya akhirnya oke lah, saya bilang boleh lah Pak, nggak apa-apa saya bilang seleksi juga gitu kan, karena memang pada saat itu saya juga udah mulai apa namanya, karena kan 2018 saya pensiun kan, Iya. udah mulai Menuju apa? Oh, penghujung ya. karir. ya gitu. dia penghujung karir, Penghujung karir gitu. Ya udahlah nggak apa-apa. Secara visi untuk pemain profesional sudah mulai tidak seperti era sebelumnya. berarti. Ya. Teh intinya tenan naon berarti. Nah gitu. Jadi akhirnya waktu itu ikut latihan, kan lama tuh. Saya belum dapat kontrak tuh sampai tesnya di Jogja. Oh iya, mohon. Waktu itu kan tesnya di Jogja, alhamdulillah pelatih saat itu kasih sinyal ke manajemen untuk dikontrak, ya pulang dari Jogja tuh baru dapat kontrak ya. Nah, dan itu tuh tim yang juga lagi-lagi anjir AEK tuh ada di tim yang kita udah bagus putaran pertama ya, jago bisa. Tiba-tiba longsor dengan kejadian yang ada kejadian lah. agak non teknis di luar, orang mah. di luar Betul, kejadian di luar apa teknis pertandingan lah. Soalnya di pertandingan mah ya nggak ada masalah Ya. gitu. Kurang peringkat pertama, bahkan juga unggul 7 poinan untuk Salamah. Iya. Bahkan di putaran pertama teh nu juara musim harita aya di peringkat 14. Tapi tiba-tiba akhir musim jadi juara. Itu dia. Apa ya? Tapi itu tadi yang di awal kita sempat spill ya. Kejadian lucu bersama Michael Essien. Itu tuh Pak Tarang tuh sebenarnya kronologinya kumaha ya. Soalnya kan kalau saya ngelihat medsos apa segala macam bisa spekulasi. Saya mah langsung tanya ke sumberna ieu. Boleh diceritakan AEK kumaha eta teh. Ya kan sebelum pertandingan lawan Sriwijaya. Sriwijaya. Nah itu pelatih nyiapin selain taktikal bermain, pelatih juga nyiapin buat set piece ya. Oh iya, bola mati benar. Ya bola mati gitu. Terus ya saya coba pas di pertandingan itu saya coba jelasin ke Essien. Dengan PD-nya kan pakai bahasa Indonesia karena dipikir tehnya ada biasanya kan cepatnya pemain-pemain asing kan cepat gitu. Jelasin bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya kamu butuh dua. Saya panggil S. S ya bilang, kamu butuh 2 pemain kita nggak untuk nutup pandangan kiper. Terus dijelasin untuk terakhir. What? Please speak English katanya. Aduh Pak Tarang. Aduh sih deh. Dan setelah itu masih bisa menjelaskan ke akhirnya dijelaskan ke bahasa Inggris anu saayana nya. Ya liar oge meureun saya sih. sama keburu piriwit. Karena belum piriwit. Diskusi aja. Waktu diskusi kan ngobrol. Nah gitulah ceritanya. Jadi butuh pemain teh yang nambah eta gitu ya. Halangan kiper lawan. Iya. Tapi dijelaskan ke bahasa Indonesia. Cek Essien please. Speak English. Oh. Itu memorable oke nya. Memorable
Karena itu kelihatan banget sama kamera karena disorot Ya, kan sebelahan, disorot ku kamera bisa. Bener-bener. Iya. Gitu, Dan dia. sampai akhirnya alhamdulillah ya 1 tahun berikutnya pensiun di Persib. Pensiun di Persib. Nah iya orang tuh maksudnya kan selama ini kita selalu mengundang pemain-pemain yang bisa membawa Persib juara. Ya, ya betul. AEK tidak mendapatkan keberuntungan hal tersebut. Tapi orang tidak apa-apa karena yang tadi orang bilang di 2007 itu adalah tim yang merubah kondisi Iya. Persib yang tadinya mungkin papan tengahnya Iya. menjadi tim yang Monumental. selalu challenge-nya tuh hayang juara musim ieu. AEK juara bersama Persib juara musim. Jadi pakai tanda kurung. ya. Tanda kurung. Iya. AEK juga membawa Persib juara paruh musim. Ya, makanya jangan panggil Living Legend. Ada. Soalnya tim mau Persib juara. Ntar ada yang protes biasanya. Mau foto. Buat orang pribadi, Iya. emang orang mengidolakan Persib di zaman Iya, di situ. iya. gitu. Karena kita besar Jujur, angkatan saya ya. Ya. Mungkin. Amun ieu mah kan angkatan Pak Yudi Guntara nontonnya. Ngomongna ka ditu. Kalau tulisan. Punten, tapi zaman Pak Adeng. Oh, alhamdulillah deh. Ngomongna ka ditu, urang mah pernah ngajamanan keur kuliah, AEK asup kelas, balik latihan. Oh, latihan ya. Udah. Tapi benar emang tahun-tahun etanya ya medio 2002 sampai 2008 lah. Itu zaman-zaman orang emang tiap pertandingan match home di Siliwangi Ya. dan juga pada satu ke Jalak Harupat itu emang orang rutin bisa nonton gitu. Ya, Jadi mengikuti setiap match, mengikuti ya Eka Ramdhani juga Pernah oke kelihatan partai gitu usiran ke Pusdikpom katanya. Iya. Dan maksudnya orang selalu akhirnya merunut kembali aja dari masa 80-an 90-an tuh Persib tuh selalu punya gelandang tengah yang emang jago pisan gitu. Di era lama ada Pak Yusuf Bahtiar, Ya. Pak Yudi Guntara, terus kali dia masuk Yaris. Yaris Riyadi, Yaris. Pak Yaris langsung tongkat estafetnya estafetnya pindah ke ke Eka AEK, Ramdhani. ada Cucu Hidayat di situ juga. Dan gak Ya. pernah kehabisan lah talenta-talenta Betul. itu. Nah AEK pindah 2011 itu tuh lini tengah Persib agak sedikit miss. Sebelum akhirnya muncul lagi Deddy Kusnandar di 2015 Ya. balik di Pelita Jaya. Ya. Sekarang ada Etam gitu dan ada Etam. Deddy Kusnandar juga masih ada kan. Jadi masih ada terus ada itu Etam. tuh satu trah yang cukup orang memang jadi komponen penting ya bagi Persib lamun hayang ngabung tim alus gitu. Iya, Kudu aya pemain asli Jabar di posisi tengah anu jago gitu. Benar. Dan saya sudah mulai melihat itu sekarang. Ada. Ada tuh. Piritin. Siapa tah? Azikri. Azikrinya. Azikri. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan lah ya jadi penerus estafet dari ya gelandang Pituin lah. Iya Ya, benar. Gelandang Pituin yang memang bisa membawa Persib nanti kembali berjaya. Benar. Tuh ya. Dan gak cuma jadi pemain aja, ternyata AEK saat ini sudah menjadi pelatih. Coach saya nama. Jantan coach. Jadi setelah pensiun berarti langsung ikut itu kursus kepelatihan Aika pada saat itu. Ya. Ya. Saya ngambil lisensi C itu 2020 kalau nggak salah. 2020-an ya. Ya, terus ngambil B 2022 apa 2021 gitu. Jadi justru setelah selesai jadi pemain ya. Ya, Langsung, ya, langsung. langsung. Berarti sekarang lisensinya B ya? B sekarang B, ya. B AFC. Baru B Ya, ya. ya. Saya juga Oke. SIM tapi. Ini supir truk. Nyupiran Puso kan ya. Nya Dan setelah lulus dari lisensi BA langsung join ke tim mana? Langsung ke Dewan Layuna atau kumaha? Enggak, sebelumnya di SSB dulu. Ya. Di SSB terus pegang Asad waktu itu Oh. Liga 3 seri 2. Liga 3 seri 2 mun. Liga- Asatnya di daerah mana? Purwakarta. Purwakarta. Oh, asli Purwakarta. Ya, asli Purwakarta. Eta mainnya di seri 2 Liga 3 Jawa Barat. Ya, Iya, Asat alhamdulillah Purwakarta. waktu itu juara 3. Anu mainnya di Jakarupat sisinya. Di lapangan luar Jakarupat sana. Anu sintetis. Enggak, finalnya di semifinal tuh di Siliwangi. Oh Siliwangi ya? Siliwangi. Iya. Itu juara 3 lolos ke seri 1. Ya. Tapi dengan regulasi yang sekarang jadi turun ke Liga 4. Oh benar. Nah, habis itu baru Bang Firman telepon untuk bisa gabung sama Dewa United. Dewa. Dewa United. Untuk Iya, pegang Elite Pro sih. Elite Oh, Pro iya, ya. Elite Pro. Epa. Pepa. U20 nanti kamari ke finalnya ya. Final, kemarin di final kalah sama Persita. Kalah sama Persita. Iya, iya. Berarti Iya. ini musim debut sebagai staf kepelatihan di Dewa United. Iya, Oh, iya. langsung mau ke Iya, final tuh. Benar-benar. Tapi Eka kenapa waktu itu memutuskan
si Gana jadi pelatih weh gitu karena ya mungkin kalau kita ngelihat ya histori di Persib beberapa pemain setelah pensiun itu ada yang ke instansi kalau di Persib ke dinasan Lagi jadi pemain AEK mah pernah bisnis. ya ada yang ke bisnis gitu atau apa tapi AEK milih langsung yakin ya pelatih Beberapa apa maksudnya sebelum pensiun itu yang tadi kan pas masih aktif di sepak bola juga udah ada nyoba ke bisnis usaha-usaha gitulah Ngeband. ya cuman kurang berkembang lah kurang berkembang mungkin karena kesibukan juga nggak dipegang langsung gitu. Nah, akhirnya komunikasi sama istri di rumah ya memang bukan bidangnya kata istri udah aja yang dikuasai aja kata istri gitu kan. Jadi benar jadi passionnya apa nih sepak bola ya udah sepak bola. Iya betul. Terusnya. Sebenarnya pas pensiun 2018 itu saya sama sekali niat saya udah nggak mau di bola lah, pengen coba yang lain gitu. Iya. Saat itu lagi-lagi Boy Jati, lur. Boy Jati Asmara dia punya andil. Iya, lur. Nggak sudah ngalatih di dia kata dia di Uni waktu itu. Bantuan orang kata dia. Oh berarti Boy Jati sekarang masih di Uni latih? Enggak, kalau sekarang enggak. Dia mah udah kemarin asisten di Liga 2. Iya Liga 2. Ada terus pegang Bandung United. Bandung United ya. Pernah ya. Aduh jeung Kang Zainal Arif ya sebagai manajer. Ya. Nah, itu akhirnya ya jadi ngelatih weh. Akhirnya latih aja. Ya. Wah, itu dia. Kalau seorang Eka Ramdhani punya filosofi enggak sepak bolanya Eka Ramdhani kalau jadi pelatih mah? Kudu kieu yo, menyerang yo. 3-4-3 atau kumaha? Ya, pastinya ya. Ya mungkin gambarannya kayak permainan Dewa United sekarang yang senior. Bener. Main cantik dahnya. Saing ya. Total football teh. Alek Martin ya kita asa tadi. Jaga aja Marukawa. Eta Marukawa Marukana. Soalnya kan kalau apa namanya istilahnya bekas pemain ya kan ketika memenangkan pertandingan itu tidak cukup hanya memenangkan pertandingan gitu. Tapi pengen juga menguasai permainan terus juga main menghibur bagus, gitu kan. Ya. Nah, lebih ke situ sih. Kalau bicara sepak bola sekarang berarti lebih ke asosiatif vertikal. Ya, betul. Cuman vertikalnya itu hanya sebatas ketika memang sudah tidak bisa sama sekali bermain asosiatif. Jadi baru main long ball sesekali aja. Iya. Tapi lebih ke saya pengennya kuat di ball position si timnya. Oke, menguasai pertandingan, main bagus, menghibur. Emang mungkin itu jadi cerminan ya taktik dari Dewa United secara keseluruhan. Mainnya cantik. Ya betul, karena kita juga dituntut untuk nge-build up atau ngebangun tim Elite Pro ini harus sama juga permainannya dengan yang seniornya. Ya, benar. Berarti pernah ketemu atau sering ada sesi kayak sharing sama Jan Olde gitu? Iya. Sering ya? Jadi Tata kumaha bocoranna. Kalau secara diskusi langsung kita hanya sebatas apa ya? Enggak membahas taktikal. Itu lebih ke kenapa Bang Firman Utina ditaruh di senior. Dia kan sebagai dirtek juga di Elite Pro di develop. Jadi untuk juga bisa ngasih tahu ke tim pelatih menjembatani keinginan pelatih kepala senior untuk di develop itu harus juga permainannya sama dengan tim seniornya gitu. Jadi lebih ke Bang Firman Utinanya sih yang penyambung. Selaras ya. Jadi benchmarkna iya yang lebih senior kudu kieu. Yang lebih intens jeung Yan Olga mah Bang Firman ya betul. Tapi enggak apa-apa lah main cantik asal nu juara mah Persib. Nah, ayo udah main cantik Persib mah. Persib mah menang peluang juara ya. Berarti masih memperhatikan atau masih sering nonton Persib? Rame kene. Kalau nonton sih
jujur jarang ya, jujur jarang. Cuman mungkin kalau sebatas kayak kebutuhan Analisa taktik gitu. nah itu kayak Boy kan, Boy misalkan, Lur coba lu lihat kan biasa ya kalau ini bahasa kadang-kadang gitu ya. Lu lihat Persib lawan Anu misalkan, itu counternya bagus Lur, lu bisa lihat nah. Gila ya. Iya padu padan bahasana halusnya. Lu anjing. Tina lur kalau. Tapi itu berakulturasi. Benar. Sah-sah saja. Saya. Jadi ya paling nonton itu buat kebutuhan taktikal aja. Iya. Kita belajar untuk belajar dari tim-tim Liga 1 Belajar dari tim lain, belajar dari pelatih dan pelatih lain dapat untuk insight gitu ya. Develop ke teman-teman anak ya muda gitu betul ya. Ya gitu. kieunya ditelepon ku Boy teh. Lur, lu lihat deh tina danget ayeuna. Bagaimana itu counter attack strategy? Gitu. Jadi kalau untuk tiap pertandingan nonton enggak Enggak ya. ya. Jadi Tapi kalau buat kebutuhan taktik dan juga menyampaikan ke anak-anak muda mungkin ya. itu. Tapi kalau ngelatih ini kan saya juga ngalamin ya sebagai pendidik nih. Ya. Gen Z ayeuna pemain-pemain ngarora. Eta kumaha ada enggak? Iya mahanya bisa diomong. Ya mungkin beda dengan pada saat AEK dulu di SSB gitu ya. Culture-nya dulu seperti ini, tapi sekarang mah barudak ngorain teh kumaha ada kesulitan kah menghadapi mereka atau kumaha AEK? Ya lumayan rumit ya. Biasanya indung-indungan riweuh. Indung-indungan riweuh mah biasanya. Kalau saya sih lebih ke dua hal aja. Jadi penekanan sama pendekatan. Ya. Jadi bagaimana penekanan dalam materi latihan sama pendekatannya. Bagaimana merangkul si pemain. Ya karena kalau kita kan dulu di goblok-goblok juga Bener-bener santai we latihannya jalan. Kalau anak sekarang dikit wah. Pundung langsung ya. Yang datang orang tuanya kan gitu. Iya, bapak. Kali Coach Nova kan push up kamu salah. Iya. Jadi memang ada kesulitan-kesulitan Tantangannya itu ya. Tantangannya yang memang kita sebagai pelatih di zaman sekarang ini ya memang harus juga psikologis pemain juga harus diilmui gitu. benar. Bagaimana, Kudu lengkap pemain mah secara teknis, kudu jago, secara psikis dan mental juga ya kudu harus oke. Gitu. Terus kan secara pengalaman juga di kepelatihan saya juga kan baru. Ya kan? Jadi kan maksudnya Masih meraba. Ya kayaknya masih tahap dalam menjajaki mungkin ya. Ya karena kan kayak misalkan kemarin di usia 20 tuh. Saya juga ngobrol dulu sama yang sebelumnya kan. Bagaimana ini anak-anak terus harus seperti apa gitu. Ya masukan-masukan itu ada gitu. Dan sangat penting. Karena kalau enggak yang usia-usia 20 ini ya kalau enggak bisa nanganin pelatih bisa diajak gelut. Bener. Darah muda teh. Iya, bener. Pemain ayeuna Makanya Culangung anjing. campela ka kolot maneh. makanya ketika saya coba apalagi baru kan ya kan di Elite Pro ini baru walaupun sebelumnya di Liga 3 gitu. Iya. Tapi untuk melatih anak-anak ini ya dengan pengalaman yang istilahnya baru ya akhirnya untuk pertama kali itu gimana caranya saya mereka nyaman dulu dengan saya gitu. Itu aja kan. Secara personal dulu ya. Nyaman tuh ya gitu dibikin nyaman dulu. Jadi ada ini kalau saya sama ya ketika sekolah teresep ka guruna ka pelajaran anak kita resep kan gitu. Benar begitunya. Kan gitu kan. Jadi Jadi gimana caranya mereka seneng dulu nih sama kita. Nanti juga kita kasih materi apapun bisa masuk bisa diterima. Ya makan gitu. Dan sambil belajar beradaptasi juga. Ya. Dan ini saya ada lupa pertanyaan. AEK selalu identik dengan nomor 8. Itu 8 ya. Pas keluar dari Persib juga masih dipakai ada beberapa 8. tim, ada beberapa tim termasuk Persela Lamongan teleponnya ya. Itu tuh kenapa sih Kang nomor 8 tuh Feng Shui kah atau kumaha? Enggak sih sebenarnya kan
dulu mengidolakan Kang Yusuf kan. Oh, mohon 8 ya. Yusuf Bahtiar. Pakai nomor 8. Akhirnya saya juga udahlah pakai nomor 8. Walaupun kalau saya secara pribadi itu nggak terlalu fanatik ya. Jadi maksudnya pindah ke dia kudu 8, pindah ke dia ribut jeung nu lain. Enggak. Setersedianya aja. Iya. Soalnya zaman baheula mah kan nomor punggung teh ngurut ti kiper hiji, dua bek kanan, 8. Identiknya dengan 8 teh gelandang baheula mah. Milan Nisti ieu 8 Gattuso. Nah makanya. Bener. Ya sampai dulu di Itali nomor 10 teh rebutan teh. Ya. Totti jeung Del Piero gitu kan. Ya, kalau saya sih kalau memang nggak dipakai sama yang lain ya saya pakai. Boleh, nomor 8 gitu. Walaupun kesini katanya nomor 8 tuh nggak ada ujungnya gitu kan. Iya. Itu mah Ininya mangga lah itu. bener. Opini-opini. Iya, orang. pertanyaan terakhir teh Abi sebelum Abi, ya, Dida. sebelum musim Terakhir, oke. kan tadi aya Bener terakhir. di Kang Devi musim footballer Ya, nanti kita ngobrol sama Muslim footballers ya sekalian. Ya, Abdi sedikit flashback ke 2010 Ya. AEK kan ya tadi kita sempat membahas bahwa AEK teh karir di timnasnya panjang lah hitungna. Ya. Di 2006 2005 nya amun senior mah nya. Kalau senior 2006. 2006 kan. Sampai 2015. Anu Merdeka Games Ya. asis KBP teh nya. Ya. Najong suku Kenca Ya, di tengah ya. lapangan asis bisa sakitu cai teh emang canggih. Terus di 2010 juga di Malaysia. Ikut ya. Aduh itu tuh timnas teh hampir bisa juara AFF maksudnya AEK ada di tim itu gitu dan itu tim bagus banget di bawah Alfred Riedel. Ya. Nah, menurut AEK yang ngebuat akhirnya Indonesia kalah di Bukit Jalil. Ya. Itu naon? Karena AEK ada di Iya. tempat kejadian gitu kan. Ya. Ya mungkin lebih ke ini ya, lebih ke jaga ritme permainan ya. Karena ketika bermain di sana itu kan kita ada di menit keberapa kita berhenti ya. Iya. Karena ada gangguan laser itu kan. Oh iya. Mohon. Di lasernya. Ya. Nah kan setelah itu gol-gol itu tercipta dari setelah Ada kejadian itu. Ini legit momentum, merenya Ya, konsentrasinya. hilang momentum. Akhirnya kita kan sulit ya kalau kita harus memenangkan pertandingan di GBK selisih 4 gol. Padahal Iya, karena udah kalah 3. Karena udah kalah 3-0 ya. Kudu menang 4 di dia. Ya, Oke, nya. ya. AC Milan kita bisa eta. Bang Markus. Aman Bang Tapi Markus. Persi bisa back to back di Lion City Seller. Benar. Ya itu satu momen lagi yang lagi-lagi misalnya AEK teh pemain jago pisan, orang mah idola lah di tengah mah. Soalnya bahkan sampai sekarang yang mainnya kayak AEK tuh belum ada penggantinya cuk orang mah. Ya. Dado leuwih ka defensive Defensive midfieldnya. midfield. Etam leuwih AM. Di mana AM dan sekarang malah sering disimpan Asisi di komo nama. samping. samping kan. AEK tuh bener-bener murni gelandang tengah gitu. Gelandang tengah. CM anu bisa nyerang hayu, bertahan oke gitu kan. Iya. Punya visi Timnas. permainan, passing oke, tendangan jarak jauh juga akurat. Baheula teh kan seringnya Cucu Hidayat. Khasnya adalah tendangan jarak jauh. Ya. Tapi AEK mah tendangan jarak jauhnya asup gitu. Cucu dan asup oke. Iya. Kawasan Padang. Kan orang kayak nyeri huntu eta. Iya, bener. Tapi maksudnya secara catatan gol gelandang tengah Persib anu golna loba teh sampai sekarang AEK. bisa dicek datana lah Ya. masih Ya. AEK. Ya. Sekarang mah paling mulai mendekati teh Etam lainnya. Ya. Dengan Etam Ya. posisinya lebih ke depan gitu kan. Ya. Jadi hese can mangide kayaknya Iya. Abdul Aziz sempat menjadi harapan dan Abdul Aziz pun mengidolakan Kang Eka. Betul. Eka. Ya. Bahkan Dede Natsir teh cenah aya di belakang gawang pas golin ke Oh, Persija iya. tuh. Oh iya itu ya benar. Dede Natsir didinya orang Kan jadi itu ya jadi match apa namanya? Wall Boy, ya. Iya. itulah. Benar. Ya kalau saya sih tadi ya seperti bilang saya melihat bahwa Sigana ya tanda kutip ya reinkarnasi Eka Ramdhani itu ada di Azikri. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ada di Azikri nih. Si Eka mana gitu ya. Meskipun Ya, semoga tantangannya berat. tantangannya berat. Karena Eka mah bola maksimal 5 pemain asing lah ya. Ya. Maksimal 3 rata-rata. Tiga. Rata-rata Maksimal terus 5. 5 kesininya ya. Enak kan? Iya kan lo pisan anjing Pemain di satu nu berani kan genep kan Ya. akhirnya maksimal. Nah berat pisan itu bagi dia. Tantangan Azikri. buat Azikri nih ya. Semoga bisa membuktikan dan Ya. menjadi role model juga nih seorang Betul. figur Eka Ini Ramdhani. bukan cuma buat Azikri, buat semua pemain muda di juga. Jawa Barat ya. Jawa Barat, Pituin ya. Ya, bala tuh orang inget ke Aeka awal-awal debut tapi bitisna geus jadi men. Paha komodo. ya. Najong tengah lapangan teh anjing effortless teh ane mun zaman Ya, budak ya, aya. ya, ya. Ces asup. Berbobot teh, bobot tendangan teh tinggali lah gitu nya. Bodi jeung pemain asing ge wani ngadu. Wah, nih ngadu. Ngadu, Ya. asli. Bener. Itu dia ya. Jadi Ya. jadi inspirasi untuk ya
karena sekarang anak-anak muda di Jawa Barat kan bukan hanya Bandung sebetulnya Iya, kan. iya. Ya orang-orang Purwakarta siapa tahu muncul Ya. talenta-talenta dari Purwakarta yang bisa mengikuti Eka. Kita Benar. dari daerah lain pun kan sama ya, dari Leres, Cianjur, dari Bogor, mungkin Garut, Tasik pasti banyak lah. Nah, dan Itu dia. Kang Eka ini tergabung juga sama teman-teman community. Betul. Muslim Footballers. Muslim Tadi Footballers. kalau abi kan hiji deui pertanyaan terakhir ada. sebelum ke situ ya. Nah, Sepanjang berkarir di Persib nih. Eka, terakhir ya. Ini sepanjang berkarir di Persib ada satu match yang betul-betul sangat berkesan dan ieu mah hese dilupakeun lah momennya teh. Pas Persib lawan saha Eka. Ya lawan Persija itu. Aduh. Aduh. Ya itulah lawan. Enggak, emang fakta anjir. Karena maksudnya Fakta. anu ngagolkeun tengah lapangan Iya, iya. sampai sekarang berarti seumur hidup dicaritakeun ke anak incu teh eta. Dan boleh dicek ya, mun tidak salah itu tuh kemenangan dengan margin skor terbesar sampai saat ini. Ya. 3-0 di 3-0. kandang Ya. ya. Di kandang. Persib belum pernah lagi menang 3. Setelah itu Ada 3-1 ya? Ada 3-1, ada 2-0. 3-1 yang Sergio Van Dijk itu. Ya. 3-1. Yang dijelaskan paling- Pak. Tapi kan 3-1. Itu kan marginnya kebobolan kan ya Kebobolan. kan. Ima menang clean sheet deh kan. Clean sheet dengan selisih gol 3 gitu ya. Ya, dan tidak akan terulang di Stadion Siliwangi itu. Ya, ada kesempatan. Terus dipakai ya, dipakai ke liga. Gitu dipakai. Berarti itu ya sampai sekarang masih jadi match yang tidak pernah dilupakan Iya, sama iya, Ramdhani ya. iya. Siap. Gitu dia. Musim footballer ya nak? Muslim Footballer. Gantian pemain atau berarti. Oh iya nanti kita ada Jadi biasa kan Siap. fisik. Betul, tapi Fisik. sebelumnya ini Masih Bam, No, kita no. ada di mana ini? Masih Oh kita ada iya, di mana ini? Aduh, masa kamu Enjoy lupa gini, tadi ya. Gini ya, feels Enjoy like gini. home gitu. Aduh. Dibelokan dekat SDN Paku Haji itu Ya, ada sebuah plang besar namanya Paku Haji Highland Eco Resort. Wah, benar. Wow. Itu berarti kalau Highland itu kan dataran tinggi. Betul Dataran dong. tinggi. Daerah atas. Mohon. Iya, ini- TL jeung dago atas ya, TL. Ya, ya. Iya, ngamprah atas. Ya. Betul. Ya. Dan itu memang betul. Ini ada di Kabupaten Bandung Barat, ada Paku Haji Highland Eco Resort, terus juga Yes. ada Sajian Cafe dan Sajian Temu Cafe, Space. Temu Dimana Space ada. buat maungers yang pingin healing, nikmatin suasana syahdu dengan pemandangan city view. Oh, City View pisan di dia mah katingali Lapo jelas. Bandung KB. Itu Aljabar katingali, asli GBA ti katingali. Cileunyi nepikeun ka arah Cililin nih kadek katingali Iya di pas lurusan, iya kan aya Layar Mountain. Ya benar. Eta warna yasa Gunung Bohong. katingali. Iya, Gunung Bohong. Lais Iya. Mountain. Warna yasa Benar. katingali. Layar Mountain, iya. Gunung Bokis ya. Itu Nah. terlihat ya. Pokoknya langsung cobain aja ya ke sini di Paku Haji Highland Eco Resort, sebuah resort dengan nuansa Lombok yang ada di daerah Paku Haji Kabupaten Bandung Barat. Fasilitasnya Naon wae tah fasilitas? lengkap, ada kolam renang, Wow. playground, Asli. ATV, ada ATV. skuter, sepeda, dan juga jangan takut nggak bisa makan enak soalnya. Nah tadi saya udah spill dikit, ada Sajian Cafe dan ada Temu Space juga. Nah ini kafenya syahdu coy. Syahdu. Kemarin kita sahur di sini. Kita Bener, waktu kemarin anjir. buka bareng juga di sini kan. Aing teu ngiluan. Buka bareng, healing, sahur, traweh di dia. Jadi ya orang mah pagi jang Dea, berarti- pagi jang Bella, sih kamar itu. Tong dibahas. Ge syuting gerek dibahas. Berarti istilahnya teh dahar with a view teh ieu nya. Bener. Loba Isuk-isuk Vioda pokoknya mah. Mangzi olahraga. Wih. Terus Abi kukurilingan dan pakai ATV. Itu fasilitas. Fasilitas, Seru. saudara-saudara. Seru. Menu-menunya kalau di Sajian Cafe ini banyak banget, pokoknya pemandangan Bandung bisa dilihat, Cimahi, Ya. KBB, dan ada menu Nusantara, Western, ada cemilan atau Kopi. kudapan, kopi, Ya. mocktail, kids meal, sampai menu sarapan yang bisa bikin isi kepala tenang, perut kenyang, dan hati senang. Itu lengkap terbaik. ya. Jadi nih satu lagi ya buat maungers juga. Mungkin kalau cari-cari tempat buat wedding sekarang teh kan banyak pilihan gitu ya. Betul. Tapi orang hayang wedding anu estetik. Nya. Wedding yang berkesan. Intimate, Tempatnya juga Cuacanya adem. Bener. intimate. Kadang pengen yang geus we di dinya. Wedding na di dinya, acara keluarga di dinya, sampai ke honeymoon oke di dinya. Ngendong sekeluarga didinya bisa sekeluarga nya. di dia bisa ya. Semua acara juga bisa di sini ya. Ada lamaran, meeting, kantor, Ya. terus juga gathering, event-event sosial atau apapun juga bisa di sini. Di Temu Space bisa atau tadi ya di Sajian Resto juga bisa. Yap. Pokoknya satu tempat yaitu di Paku Haji Highland Eco Resort. Nah, ya. ada area indoor dan juga Indoor, outdoor di outdoor. Temu Space dengan pemandangan yang menawan dari dataran tinggi Kabupaten Bandung Barat. Kalau lengkapnya, aduh cek aja di Instagram ya. Follow heula. Cek Instagram di Yes. @pakuhaji.ecoresort ya, follow. Terus juga @rasa.sajian dan juga di @temuspace.id.
Tah, eta. Follow. Ya, sip lah ya. Sip. Nanti saya sering-sering kesini buat healing. Oh, ini tuh cocok ya, Pak. Itu saya Enjoy. kalau healingnya Aeka kan sebagai ini, kalau sekarang kan udah jadi pelatih, kalau masih main-main bola pasti sama komunitasnya dong. Nah, Tergabung di Muslim Footballers sebagai pendiri juga atau gimana Aeka sejarahnya? jangan langsung ya tuh. Langsung aja. Langsung Soalnya ya. ya Abi fisik Oh, menit siap, 30 udah atau mulai kalau gitu. turun. Siap, Puasa kalau gitu. soalnya. Oke, siap. Oke, siap. Ini ya, kita akan undang. Abi bias, Abi Aika, bias. Abi undang Aika ya? mah dia. Aibam kemana? Abi pergantian pemain biasa. Kan sababak kuatnya ya orang mah. Bisa matak nak jembah tohir ya. Sip lah. Nah, ya, ini dia. Mang Ibam pengen jalan-jalan pakai ETV. Oh, kamar itu nyobaannya. Kemarin itu nyobaan. Nah, silakan Mang Ibam ya, jalan-jalan di sini. Mang Ibam kemarin Velocity. Emang kita Velocity kemarin? Itu sih. Yang Velocity grup lain. Yang sebelah ya. Oke, ada Kang Devi. Assalamualaikum Kang Devi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya akhirnya. Ini setelah kita rencanakan beberapa kali akhirnya Qadarullah sekarang kita bisa bertemu dan ngobrol bareng. Ya, tadi sempat kita bahas juga sama Kang Eka bahwa mendirikan komunitas namanya Muslim Footballers ya Kang ya. Dan ini tuh awal mulanya kayak gimana sih Kang, dan kegiatan-kegiatannya ya udah pasti main bola ya gitu. Jadi sebetulnya ketika ini harus di disclaimer dulu karena si Muslim Footballer ini teh ada berbeda komunitas. Oh, oke. Jadi begitu saya dulu sama Kang Eka mau bikin ini teh sudah ada Muslim Footballer sebetulnya. Oh, udah ada. Dan tiap kota. Dan dulu saya pun sempat diundang di grup WhatsApp-nya sama si Muslim Footballer ini. Kalau di Instagram sekarang itu ada Muslim Footballer Bandung. Nah, perbedaannya adalah ketika yang kami buat ini tuh sebetulnya basicnya awalnya bisnis dulu. Oh, dari bisnis Dari dulu. bisnis. Karena apa? Kan awalnya kita itu temen ngaji. Temen ngaji dan itu diisinya oleh mantan-mantan pemain bola. Dari Oke. mulai Kang Eka, ada Ada Wildan Eka. Syah. Oh, ada gitu. Wildan. Terus kalau teman-teman masih ingat Persib U21 ISL, zaman Asep Ato, Iya, Andri iya, iya. Kurniawan dan sebagainya, Devi Aditya, nah itu ngaji bareng. Oh, Nah kita dari bikin, situ. "Aduh, apa ya kita yang itu pingin bantu temen-temen pemain bola, mantan pemain bola, kan lumayan lah dulu zaman susah-susahnya gitu ya. Iya. Apa yang kita bisa lakukan? Akhirnya tercetuslah untuk bisnis dulu. Bisnis bikin dulu. kaos si Muslim Footballer, bikin kaos, ayo jualan. Oh, dari situ. Jualan. Nah, sebagian keuntungannya untuk bantu teman-teman, sebagian juga untuk donasi ke Palestina, untuk donasi ke mana. Oke. Nah, awalnya justru dari situ sama Kang Eka tuh dari mulai zaman Sriwijaya kita kedai mie di Sesak Gantung. Udah mulai ada kita bikin apa ya ini. Iya. Segala macam. Akhirnya tercetuslah di 2017. Oh, Pas beliau ke Persela. Beliau ke Persela itu tercetuslah, aduh ayo. Saya kebetulan ada basic teman-teman vendor gitu ya. Akhirnya bikinin lah. Ngutang gimana nanti kalau ini bayar. Udah Oh, biasa, Kang. Biasa. Mulut cash satu bro, ayo nama Udah sok saya bantuin. Sana kalau misalkan mau itu ya akhirnya bikinlah dulu sampai berapa seri. Dan habis terus alhamdulillah. Gitu nah kesini makanya aneh orang-orang tuh Muslim Footballer tapi tara main bola. Oh, oke. Jadi Jalan. awalnya dari bisnis dulu ya. Ya. bisnis. Nah, berlanjut mulailah main bolanya itunya. Pertama kali main bola itu adalah main lawan angkatannya Jupe di Suratin. Waktu kita main di atas di Cihideng. Di Cihideng. Gitu. Dan itu teh ya udah pemain-pemain yang ada kan dari U23 ada Henry, ada si Kewen segala macem. Generasi Persibnya tuh kental di Muslim Footballer mah dari U21, U23, Iya. zaman U23 di Wildansa ada Henry Wildansa. gitu kan. Sampai U42 sekarang. Di situ mulai di situ. Nah, ada temen yang vendor jersey bikinin, udahlah sok saya bikinin rompina, nggak usah jersey, rompi weh, buat main. Nah di situ mulailah sampai bikin charity segala macamnya. Iya. Terus kita juga sama guru kita ngaji teh, sok jadikan ini sebagai amal berjamaah buat temen-temen yang ngaji tergabung di Muslim Footballer teh gitu. Iya, Ceritanya jadi dari bisnis dulu Dari sebetulnya. bisnis awalnya. Bukan dari
main bola karena berdasarkan empati terhadap sesama kita mantan pemain bola yang kurang beruntung karena banyak sekali kan teman-teman sepak bola teh yang setelah selesai di sepak bola karirnya berhenti dan di dunia yang kerja yang lainnya tidak seberuntung dia di main bola. Iya. Berarti emang lengkapnya sehat nate sehat jasmani, sehat rohani oke. Bener ya, terjaga itu mah komplit ya. Tapi Jadi kan berawal kalau dari situ. sekarang berarti udah kebentuk dari tahun berapa? 2017 ya? 2017. Dari 2017. Jalan sampai saat ini. Siapa aja yang boleh ikut atau hanya khusus mantan-mantan Persib Iya, aja? tadi ada Wildan. Saya sama Wildan tuh satu SMP. Adik kelas saya Wildan. Wildan adik kelas Sabinya. Orang Ciparai. Kolot pituin berarti dia. dia sih. Justru yang boleh ikut tuh ini kita dibuka sengaja untuk umum dan tidak ada sistem membership. Oh enggak ada. Jadi setiap kita bikin jadwal sepak bola hanya ya konfirmasi aja mau datang. Abi pada ngirinya. Ya Mas, datang. slot misalkan kita cuma 3 tim. Ya udah siapa cepat dia dapat. Oh, oke. Saya daftar dong mau ikut ya sok nanti dikasih kontak personnya. Bilang aja saya mau ikutan. Ya udah. Inilah saatnya tim kita ada lagi. Betul ya. Karena kita kan Devi sering bikin juga mabar. Mabar itu main bareng si Mamau. Betul. Jadi kita sering ngundang Maungers ya penonton-penonton podcast. Saya dulu sering main sama si Mamaung. Zaman Ripan. Oh jadi si Coach main. Zaman Ripan di 2016 karena saya 2016 akhir teh sudah tidak bisa lagi main bola. Karena mendapatkan ACL dan meniskus di Lodaya. ACL. Ciga Coach Ardi iya. ACL. Itu. Jadi dulu ya itulah. Makanya yang mau ikut siapa aja boleh. Boleh. Gitu kan. Justru itulah sengaja dibuka untuk umum teh karena kita sebagiannya sambil dakwah. Karena program-program yang lainnya sebetulnya lebih banyak di rohaninya. Iya. Untuk membangun itunya gitu. Oke. Tapi dapat info bos Abi sok itikaf kemarin teh bareng Sarang. sareng. Oh luar biasa. Kayak Pak Yoginya tah. Ya. Berarti sekarang secara kegiatan rutin mah memang lebih intensnya adalah kegiatan rohani, kayak pengawasan pengintennya, Iya. pengajian-pengajian. Nah itu saya sering di mana dan jadwalnya serutin apakah seminggu sekali atau gimana? Kalau hari ini jadwalnya sepekan sekali. Tapi kalau dulu awal terbentuk karena kita punya temen dulu di Gudang Selatan yang ngontrak Gudang Selatan Bejer lah ya, Pak Eben itu merelakan tempatnya untuk kita pakai. Jadi kita punya sekretariat di situ. Oh dulu ada di situ. Mau belajar tahsin, terus ada kajian agama segala macam tuh bebas mau hari apa jam berapa karena memang cuman ada pekerja yang di sana tinggal ketok dibukain. Oke. Nah kalau sekarang mah lebih di LTI ada di Jalan Pahlawan. Oh yang di sebelah ini ya pasar festival ya? Ya sebelah pasar festival di situ di Lembaga Tarbiyah Islamiyah. Di situ setiap hari Selasa malam. Nah, salah satunya ya main bola itu adalah penjaringan teman-teman kalau mau ikut ke sana. Oke. Jadi kan kalau misalkan mau langsung ikut mah malu. Gak kenal sama di main bola kenalan. Terus saya tuh pengen belajar ini, pengen belajar itu gitu ya. Ya. Dia cuma mau mas saroleh tuh. Iya. Adminnya aja pakai bahasa Arab. Kang Evi. Adminnya pakai bahasa Arab. Bener. Ada pelajaran dulu tuh di Twitter tuh Iya. di hari apa? Kamis. Twitter berarti ketinggalan kolotnya di X. Di X ya. Di Twitter tuh setiap hari Kamis atau hari Jumat. Itu tuh belajar bahasa Arab. Bahasa Arab. Iya. Ada saya lihat. Iya nahun lagi jago ya admin teh. Iya mah keluaran pondok gitu kan. Itu admin si Mamong tuh yang nulis ikro dari 1 sampai 6. Iya. Berarti dari situ ya mulai dijaringnya. Menjaring. Dari 2017 sampai sekarang juga masih aktif ya Kang ya. Aktif, cuman main bolanya malah lebih ya nggak ada sama sekali. Maksudnya iya. main bolanya jadi sudah gitu. Jadi kalau misalkan Mas Nurwan kapan sih main bola? Sekarang mah udah bergeser justru. Yang tadinya dakwah untuk mengajak, sekarang yang ikutan si Muslim Footballer teh hafidz Quran, ustad segala macam. Jadi dakwah kumaha tuh iya mah gitu kan. Kita teh mau menjaring teman-teman yang malu untuk belajar karena kan umuran-umuran kita hari ini teh untuk belajar di masjid ada rasa minder. Makanya kita fasilitasi dulu itu. Biar hayu kita bareng-bareng nih. Karena kan teman dari main bola nggak terlalu minder gitu kan. Udah kenal di main bola di lapangan. Akhirnya gitu. Tapi sekarang
jadi bergeser. Wah iya mah kudu rada dirubah deh ya mindsetnya. Main bolana jangan ini harus dibuka lagi untuk umum yang memang bener-bener kita mau jaring. Gitu. Tapi kalau ada yang mau ngajakin main bola tetap diterima ajakannya. Tetap diterima gitu kan. Kadang-kadang jadi ada beberapa juga kalau misalkan ngajak ke Muslim Footballer sebetulnya pengen ngajak ke Eka, pengen ngajak ke Wildan. Nah ngajaknya ke Muslim Footballer gitu kan. Makanya kalau ngundang ke luar kota. Karena saya mah kadang suka to the point ya. Ketika ada undangan, ini kita sekalian dakwah gini-gini. Mau ngundang Muslim Footballer atau cuma ngundang Eka? Berharap ketika di Muslim Footballer kan jadi gratis. Nah saya ke teman-teman yang lain teh bisa gratis dan segala macamnya, bukan berarti gratis benar-benar tok gratis karena kita pun punya operasional, harus mengeluarkan operasionalnya, sama-sama ngerti gitu kan. Apalagi kalau misalkan pengennya, saya pengen pemain pengen request malahnya. Ada beberapa gitu. Jadi kalau itu ya udah sesuai budgetnya, tapi tidak seperti budget kamu sendiri yang ngundang biasanya. Akan ditentukan oleh si Muslim Footballer. Jadi cuman Kak wayahnanya yang bensin unggul. Ini mah kita sekalian dakwah, bukan untuk itunya. Iya. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya siapapun bisa lah mengundang atau bisa ikutan juga. Cuma kalau memang mau memanggil ke kotanya ya wayahna ya. Tapi kalau dulu mah kalau pas uang kas kita gede nggak jadi masalah. Kita kemana-mana juga nggak dibayar nggak apa. Karena dulu gitu. Tapi kan makin kesini teman-teman pemain bola juga berkeluarga segala macam, otomatis keluar dari rumah teh harus ada buat anak istri gitu ya. Oh keluar sampai nginep segala macem, pulang gak ada bawa apa-apa. Itu jadi konflik juga kan di rumah tangga teman-temannya, kasihan. Menteri Keuangannya. Betul, itunya. Makanya jadi kalau kata guru saya dulu gitu, ya kita itu berdakwah seperti itu harus ikhlas, tapi tetap profesional. Jadi kalau misalkan bayaran ya bayaran ada. Itu harus proses kayak misalkan kayak gini lah ya. Kalau misalkan hayu siap untuk bantu apapun gitu. Tapi jangan sampai mengatasnamakan dakwah teh jadi gitunya, dimanfaatkan gitu. Jadi intinya mah tidak usah dipikirin ya, tapi ditransfer. Cuman nggak pernah ada tarif atau segala macam. Makanya tadi mau ngundang, mau ngajak main, ayo malah mah sering gitu. Main bola ayo, ya patungan aja. Setengah-setengah gitu. Setengah-setengah. Sewa lapangnya udunan Enggak harus bayarin ya ini. Enggak. Iya. Kalau si Mamang mah kalau mabar yang mainnya apa? Serius tuh. Kalau main serius kita mayar kan. Kita mah fun footballnya. Betul. Harus senang-senang aja lah gitu. Namun mainnya juga di Liga Hiji. Main di Liga, ternyata kurang dititah mayar Kang. Wayana. Nah tapi dari sekian tahun gitu ya berjalan dengan sekian kegiatan apapun yang dilakukan, yang beberapa mungkin menjadi apa ya, ini kegiatan yang jadi identitasnya Muslim Footballer. Program utamanya ini yang bisa apa ya, ngasih inspirasi ataupun mungkin juga bisa sangat bermanfaat gitu ya, kegiatan-kegiatan untuk saudara-saudara kita gitu di luar. Itu apa aja sih Kang? Kegiatan yang paling inti adalah ya pertama kajian, terus kita juga di 2017 teh qadarullah Eka dan saya teman-teman itu mendirikan sebuah yayasan namanya Eka Ramdhani Foundation, R8 Foundation itu, dan itu menjadi payungnya si Muslim Footballer sebetulnya untuk badan hukumnya. Nah jadi sampai hari ini pun ada charity segala macam, kita tetap masih jalan sampai kemarin terakhir itu kita ada 10 masjid yang kita ganti karpetnya. Oke. Jadi ini tuh memang proyek berjamaah kita untuk mendapatkan pahala itu. Jadi masalah ini mau siapa yang punya link di donatur ya itu yang kerja. Siapapun gitu ya. Tidak menutup harus Eka, enggak. Tapi ya Muslim Footballer mah ini semuanya. Punya semua gitu. Siapapun yang pakai boleh. Bahkan ada teman-teman yang biasa ikutan main bola nggak punya klub fun football yang lain, pengen ikut turnamen futsal segala macam, pakai Muslim Footballer. Pakai identitasnya bapak Muslim Footballer. Boleh nggak? Enggak. Iya. Muslim Footballer mah kata bikin Muslim Footballer teh biar kita bangga sebagai Muslim. Betul. Ya, kita minimal itu dulu, bangga dulu. Ya Muslim. Jangan itu. Tujuan besarnya sebetulnya ada gitu kan. Cuman ya udah gini aja kegiatannya. Itu berbagi. Tiap tahun itikaf yang dari
Itu agenda tahunan ya, rutin. Agenda ya. tahunan. 10 malam terakhir. Dan ada beberapa teman-teman muslim footballer yang di main bola, kadang ketemunya cuma setahun sekali di itikaf. Oh, justru Ada. ketemunya setahun sekali pas di itikaf unggul. Kadang di main bolanya mah gak pernah ikut Nggak pernah gitu, cuma datang, sekali, 2 kali, plong gak ada. Pas itikaf mah hadir. Iya. Itikaf hadir gitu. Tinggalkan pemajikan. Itu ini dari 2016 justru itikaf gitu ya. Kita berpindah sampai akhirnya 3-4 tahun terakhir ini kita menetap di satu masjid milik TNI Yang di Tongkeng. di Tongkeng ya. Oke ya. Wah luar biasa ya. Kemarin saya sempat dengar juga Kang ada lelang jersey gitu ya. Kemudian juga untuk charity untuk saudara-saudara kita di Palestina gitu ya. Nah ini akan terus ada program seperti ini gitu ya. Dengan mungkin nanti mengajak juga pesepak bola lain untuk bisa melelang jersey-nya gitu atau gimana Kang? Ada sebetulnya masih ada sisa. Itu hasil lelang gitu ya. Mau dilelang teh masih ada sebetulnya karena beberapa tahun si Instagram si Muslim Footballer sendiri teh kurang aktif. Jadi mungkin engagementnya teh udah kurang gitu ya. Jadi kalau mau lelang di situ teh agak susah. Dan kalau ke pemain bola mah biasanya karena kedekatan saya, kedekatan Eka teh tidak minta untuk lelang tapi sebetulnya minta pribadi. Kayak misalkan saya ke Gojo dulu, ke Bang Pardi, minta jersey dong. Tapi mereka tahu saya mah tidak pernah pakai jersey itu. Udah pasti nantinya kalau misalkan Peruntukannya apa-apa, untuk ke sana. Makanya kadang-kadang ya udah dengan sukarela ngasih gitu. Jadi nih ada sampai akhirnya dulu juga saya sering Kak tolong mintain jersey. Saya inget main di Persela, main ke Persipura, pangmentakeun jersey-na si Ricardo Salampesi. Dimintain gitu kan. Dan bodor ketika lerang jersey kan saya punya boas juga. Iya. Hasil tukeran Wildan. Oh. Wildan ini tukeran Wildan sama Boas dikasih. Yang Boas teh laku. Tapi qadarullah saya salah kirim yang dikirim yang Ricardo Salampesi. Dan si orangnya tuh pindah ke Malaysia. Aduh gimana tuh Mas ini tuh. Enggak apa-apa rezekinya saya Ricardo Salampesi. Tapi gak komplain akhirnya. Nggak komplain. Yang bos nanti masih ada? Ada. Yang Boas ada. Itu saya ngobrol kemarin gitu kalau misalkan ini ke Eka. Eka Bio Paulin aya Eka. Tolonglah. Kita kan butuh dana besar nih buat kegiatan-kegiatan kita. Mau dilelang atau dijual satuan, sok weh. Penting mah itu. Apalagi kan saya bukan kolektor jersey, nggak tahu cara nyimpen jersey sampai akhirnya tuh patch-patchnya kan yang udah 3D meletek ya. Meletek. Apalagi kalau yang Persipura si polipleknya jadul, yang tebal-tebal tuh udah mulai hancur. Iya. Dulu mah saya nggak digantung kayak pemain lo dulunya dari Dilipat ya. Dilipat gitu di karetan simpan. Akhirnya gitu masih ada beberapa, masih ada Boas, masih ada Tibo PSM. Tipe PSM itu rare sih. Iya. Ada Tibo PSM di 2015 ada Purwaka, Dias sama Samsul Arif. Jersey terakhir Eka masih ada, sengaja disimpan biar rare. Iya. Yang match pensiun. terakhir di Persib masih ada pensiunnya. Itu ada sisa satu di saya. Wah, Yang lainnya udah mahal ya pasti. Terus ada Gozo ada 2, yang hitam 1. Sama yang habis cetak gol ketika lawan Arema pas zamannya Miljan Pas zamannya Radovic ya. Nah, tapi itu ada tanda tangannya beberapa pemain di. Wah, itu Berarti dia. concern fokusnya selain memang tadi ya kajian juga charity ataupun beramal. Dan salah satunya lewat sepak bola kan. Ya, Salah satunya itu. Penjaringannya salah satunya kalau mau main bola bareng gitu ya. Ya nanti kita jadwalin lah sama Maungers juga ya. Sama tim Sima Maung sama teman-teman Muslim Footballers kita kita ketemu bikin lagi di charity lapangan. kayak 2018 tsunami ya. Iya. Di Lodaya itu hampir semua pemain Pituin Jabar teh ikut tergabung di situ. Iya. Boleh nanti kita Tep, bikin lagi lah. Ayo lah. Jajang Nurjaman, Jajang Mulyana. Mulyana ya. Dan sampai ke teman-teman yang di liganya sebentar juga hadir semua. Gitu. Iya. Apalagi kan sudah ada payung hukum lewat foundation, Lewat yayasan. foundation. Berarti kan membuka juga buat Maungers yang mungkin punya rezeki berlebih ingin menyumbang Iya. lewat kegiatan-kegiatan yang tadi sudah disampaikan ya Kang ya. Ya, CSR-nya teman-teman juga ya. Yang mungkin juga klien-kliennya kita ya mau join nanti Iya. boleh banget. Yuk kita bikin kegiatan. Karena kita juga mau bikin yayasan Al Podcasia nanti betul. ya. Anggotanya saya dan Fajar. Betul, saya. sebagai ketua dan sekretaris. ya. Nanti kita bikin kegiatan bareng lah untuk charity gitu Bendaharanya ya ke depannya. Angki.
Karena Eka sebagai pelatih ada program juga, beliau membawahi beberapa anak yatim yang bertalenta. Ada ya. Abi biasa Kang, Abi anak yatim piatu kan. Tapi mana kan geus teu main bola, Bro. Kan talentanya ini berbicara. Ada beberapa. Iya. Jadi Saya mah di teknik, Aika technical meeting. masih di Uni ya sampai sekarang ya beliau juga kan sekarang punya SSB sendiri. Banyak SSB sendiri ya. Sama Boy Jati itu. Jadi Sama Boy Jati. ditarik ke SSB-nya sendiri dan sekarang berapa? 15 orang ya. Kurang lebih dari 5, 10, 15 orang. Dan dulu kita pernah kerjasama dengan satu perusahaan besar, satu perusahaan kargo. Tapi ya sekarang semuanya juga lagi sulit. Iya. Akhirnya ya pakai dana pribadi lagi. Oke, itulah ya berarti bagaimana movementnya dari Muslim Footballers nih, Maungers dan juga Boboto. Tadi sempat singgung ada beberapa update-update di media sosial gitu ya atau info-info. Berarti sekarang medsos, Instagram atau apa yang aktif apa Kang? Yang Akunnya. aktifnya tetap si Muslim Footballer gitu, cuman ya adminnya sibuk dagang. Berarti di @muslimfootballer kan @muslim.footballer.id. Oh, @muslim.footballer.id ya. Yang itu berarti akunnya ya Itu kalau mau di follow ya. Jadi yang ada foto Bow pakai jersey Palestina. Oh, yang itu. Patokanan eta aya foto Bow nganggo acuk Palestina. Ya, jersey Palestina. Jersey Palestina Dan itu best seller sekali kalau buat bisnis teh luar biasa. Iya. Si jersey Palestina itu kita hampir berapa ratus jutanya ke Palestina kita bikin itu teh. disalurkan ke sana ya. Ya. Bikin lagi lah insya Allah ya nanti ya. Kita juga siap support Kang nanti. Ya. Ya, kita siap support juga lah. Kita teman kita sama sesama guru ngaji kita gitu. Ada kan masing-masing teh dibikin amal berjamaahnya teh beda-beda. Ada yang satu dibikinin NGO. Nah, dia jadi benar-benar geraknya di di kemanusiaan Kemanusiaan, gitu. ya, kemanusiaan. Kemanusiaannya gitu. Nah, makanya kita dibikin Muslim Footballer teh untuk itu ya. Kalian bikin di sepak bola buat ngejaring itunya. Karena kan teman-teman yang di NGO sana nggak bisa masuk ke sepak bola. Susah ya. Itu dia. Tapi kalau untuk cerita-cerita inspiratif nih Kang, semenjak didirikannya Muslim Footballer dari anggota ataupun komunitas gitu ya, yang bisa dibagi selain tadi kita charity, kita di masjid dimuliakan dengan mengganti karpetnya, ada yang lain lagi nggak sih Kang? Kalau kisah inspiratif banyak sebetulnya. Ada beberapa teman-teman kita yang di Muslim Footballer yang dulunya ya luar biasa bandel lah ya. Segala macem akhirnya bisa berbakti ke orang tua yang luar biasa. Karena ya di Muslim Footballer gitunya kalau orang bilang teh males main ke Muslim Footballer mah saloleh ting. Justru kita teh mau belajar soleh untuk bareng-bareng bukan udah soleh gitu. Iya. Jadi teman-teman teh bukan jadi ajang pas soleh-soleh. Iya. Kita belajar bareng di Kita situ. belajar bareng di situ gitu. Iya, Karena iya. ya jenjangnya itu terus kisah-kisah yang lain ya seperti Eka gitu ya. Akhirnya lebih menyadari bahwa dirinya ketika di sepak bola teh ada hal yang merusak ketika akhirat kita gitu. Dari masalah keyakinan hati kita ada hal sedikit yang merusak di sepak bola. Apalagi ya kita tahu sendirilah di sepak bola hari ini polemiknya seperti apa. Ya. Itu bahkan untuk sesama pemain aja kan nggak bisa saling jaganya. Nah si Muslim Footballer teh dulu teh pengen punya gitu. Minimal kamu sebagai muslim teh hak-hak sesama muslimnya dipenuhi. Jadi kalau hak-hak sesama muslimnya dipenuhi mah mungkin atau pengen mencederai temennya sendiri yang sesama profesi. Atau Sesimpel hal-hal seperti itunya diperhatikan ya. Dan dulu mah pengen goalsnya teh kita Muslim Footballer ini bisa punya suara ke federasi untuk memperjuangkan hak-hak sepak bola muslim. Ayo bikin klub amatir Liga 4. Tapi alhamdulillah hari ini saya baca berita kemarin gitu ya. MUI yang turun tangan yang di Malutnya. Kalau nggak salah jadwalnya bisa digeser gitu. Ya. Karena berbenturan dengan sholat gitu. Ya. Padahal dulu dari 2016, 2017 main sore kan jam 3-nya. Nah di situ teh kita harusnya bisa ini API sebetulnya bisa mewadahi sebetulnya APPI. Lewat APPI, bisa harusnya. lewat APPI. Tapi kan tidak spesifiknya. Iya. Nah, kita semua kalau kita bisa seperti itu luar biasa. Kan sempet kalau zaman Aika kalau pernah main di Aceh ya,
Kalau azan mah harus berhenti malah. Berhenti. Itu. Karena si kick off-nya pas di waktu azan asar tersebut kan gitu. Iya, iya. Terus kalau kemarin ini yang kejadian Persib lawan Semen Padang ngegeser kan? Oh, iya. Iya, Karena waktu tarawih di sana. Iya, gitu. Tapi di Padang aja kan kejadiannya gitu. Kalau di kota-kota lain tetap di jam 20.30. Kalau di Padang kemarin Persib kick off-nya di jam 9 gitu. Itu kan karena di momennya yang pas gitu Momennya ya. Tapi pas. kalau di biasa-biasa Yang mah regulernya kita nih sulit ya. masih agak kesulitan Sulit, ya. Itu. Oke. Nah, Kang Devi, ini yang agenda terdekat ya, mungkin yang akan dilakukan ataupun ada program yang akan segera berjalan. Apa nih dari teman-teman Muslim Footballers? Kalau dari segi kemanusiaannya, kita tetap masih ada beberapa masjid yang harus diganti karpetnya yang sudah usang, sama juga program air bersih untuk warga. Jadi kemarin tuh ada masjid di Sayuran, Cibaduyut. Ya. Kita alhamdulillah kemarin ada di situ ya. sumur air bersih untuk masjid. Kita jalan di situ, terus juga di wilayah Cikutra di Bojongkoneng itu Ada juga. bikin air bersih juga untuk warga karena PDAM nggak masuk ke sana. Oh, enggak ke situ teh. Kan jadi agak naiknya datarannya iya, di iya. Bojongkoneng Bojongkoneng udah nanjak cuman ya. sampai di bawah aja. Si PDAM teh ke atas mah belum ada. Nah, dari setiap RW-nya tuh banyaknya yang seperti itu. Jadi dibangunkan dulu ada sempat program pemerintah Kota Bandung juga gitu. Tapi maintenance-nya yang kurang. Akhirnya pada rusak didiamin. Nah, kemarin ada beberapa RW teh udah kita jalan lagi terus kita istilahnya swasta lah yang mengelolanya. Tetap bayar si warga teh iuran gitu. Sampai bikin kayak PDAM aja pakai meteran segala macam itu dan alhamdulillah sudah ada 2-3 titik untuk itu dan kita pengennya berlanjut lagi makanya kita lagi berusaha ngumpulin lagi uang gitu ya. Kalau enggak ya sekarang mah alhamdulillah udah susah-susah teuingnya untuk mengeluarkan biaya sendiri pun kadang ada lah gitu itu mah gitu. Oke ya. Ini tidak menutup kemungkinan juga ya mau ngers gitu ya. Bobotoh juga bisa ikut join ya. Gitu ya. Ikut join ke programnya, ikut join mungkin ke acara kajiannya dan juga program-program lain. Mangga silahkan. Kalau mau cari info atau kontak person segala macam itu bisa menghubungi kemana? Lewat Instagram tadi Lewat bisa? Instagram aja. Lewat Instagram. Instagramnya selalu aktif walaupun tidak posting, tidak apa gitu ya. Tapi aktif ya di Kalau- @muslim.footballer.id. Ya. Insya Allah mau dibales ya. Kalau ada DM atau mau nanya-nanya. Ya. Boleh. Putar kegiatan ataupun ingin tadi berbagi charity ikut dengan program-program mengganti karpet masjid dan lain-lain. Wah, itu luar biasa. Kalau misalkan nggak dibalas DM ya hari Selasa dari mulai maghrib sampai jam 9 kita semuanya ada di LTI. Ada di sana yang di Pahlawan Ya ya. di Pahlawan. Itu rutin di berarti pinggir. setiap hari Selasa Setiap hari malam. Selasa malam. Selasa malam Bada Isya. Pada Isya, Pada Isya. kalau hari Jumat itu untuk intern kita. Jadi hari Jumat ada intern kita untuk sama-sama menguatkan karena ketika keluar untuk di masyarakat teh godaannya luar biasa. Kadang ada yang donasi itunya ada orang gitu butuh duit sarua kan. Iya Itu salah satunya Salah untuk satunya. menguatkan tim ngaji bareng-bareng deh gitu untuk menyamakan visi dan misi setiap hari Jumat. Tapi kalau mau ikut nongkrong di hari Jumat juga boleh sebetulnya tapi jamnya nanti disesuaikan. Oh datangnya jam segini aja biar kita udah selesai oke. dulu gitu. Ya, tanya-tanya dulu di IG ya, DM dulu atau mau yang ikut kajian rutinnya Selasa malam di Pahlawan dekat Cikutra ya. Cikutra. Di situ LTI. Luar biasa ya. Kang Devi dan juga Kang Eka mungkinnya yang sedikit mau nambahin. Kalau dari semua kegiatan ini kira-kira harapan ke depannya insya Allah pengen seperti apa lagi nih dari Muslim Footballer nih gitu. Kalau harapan terbesarnya ya kita terbentuk makin banyak teman-teman yang ikut ngaji, yang sama-sama berbenah diri gitu ya. Sama-sama berbenah diri untuk menghadapi kehidupan hari ini yang luar biasa gitu ya. Ya. Setiap hari berita teh tentang ketidakadaannya iman di dalam diri seseorang gitu. Ya, Entah ya, itu ya. dari pembunuhan lah, segala macam hal-hal yang itu. Nah itu ayo kita bareng-bareng yuk bentengi diri kita. Ya salah satunya bagaimana kita mendapatkan teman-teman yang sesuai dengan jalurnya gitu. Karena kan pengaruh lingkungan itu sangat luar biasa ya Kang ya. Pengaruh lingkungan, makanya ayo kita berusaha menciptakan atmosfer lingkungan kita teh sebaik mungkin. Gitu. Karena ya Nabi sendiri itu kan mengibaratkannya ya kamu kalau pengen wangi bertemannya sama tukang minyak Tukang minyak wangi. wangi, gitu kan. benernya. Ya benar.
sewangi apapun kamu, tapi kalau kamu gaulnya di tempat sampah tetap bau. Ya benar. Itu jadi Makanya kalau Rasul ge berkumpulah dengan orang-orang soleh tak gitu ya. tapi bukan berarti kita salah, kita sama mencoba Sambil belajar. Bareng-bareng kita belajar ya gitu. Ya kan banyak teman, banyak silaturahmi juga nggak ada ruginya ya. Itu dia. Dari Kang Eka mungkin mau nambahin Ada Kang? statement terakhir mungkin Kang Eka pesan-pesan ataupun mungkin harapan nanti seperti apa? Ya sama lah ya, harapannya adalah bagaimana kita bisa mungkin yang pesepak bola, yang mantan pesepak bola profesional, bahwa sebelum-sebelumnya ketika kita aktif, waktu kita untuk belajar agama itu kan susah ya. Dengan kesibukan latihan, dengan kesibukan bermain harus tandang kemana-mana, ya kan? Ya, mungkin Muslim Footballer ini bisa menjadi wadah buat kita semua mencoba untuk belajar memperdalam ilmu agama, karena yang saya tahu bahwa teman-teman yang soleh ini kan bisa mengangkat kita di kalau nah ada kalau misalkan yang satu ke neraka bisa ditolong tuh sama teman-temannya gitu yang solehnya gitu kan. Jadi mungkin lebih ke ya mudah-mudahan minimal kita bisa saling menasehati dalam kebaikan lah. Ya, gitu. itu dia. Ya. Dan kalau dari Kang Eka sendiri mungkin ada pesan buat pemain-pemain muda Pemain muda yang mau berkarir nih di terakhir, sepak bola yang mau dan juga berkarir buat di sepak bola nih Kang Eka. Bobotoh. Iya Kang, ini sekarang kan lagi mau masuk di Lebaran gitu ya. Kalau mau juga nanti bisa setelah Lebaran itu kita ngumpul, ada hal-hal kita mau bikin acara main bola gitu ya. Oh, oke. Boleh nanti tinggal ya tadi info-infonya ke IG aja. Kayak IG aja. Itu dia. itu Eka gimana nih pesan buat para pemuda-pemuda yang mau jadi pemain bola? nih? Oke. Ya kita tahu bahwa sekarang tim nasional itu dihuni dengan pemain-pemain Diaspora diaspora Islam. ya. Diaspora, Terus ya. juga aturan-aturan Liga 1 juga yang mengharuskan pemain asing itu 8 ya. Ya maksimal 8. Maksimal 8. Itu kan jangan sampai juga yang punya adik-adik yang tadinya bersemangat untuk istilahnya menjadi pemain profesional, dengan aturan-aturan itu dia semangatnya turun, enggak ya. Saya pikir ini kan hanya sebatas program jangka pendek ya. Ya. Akan ada program jangka panjang dan ini menjadi justru motivasi untuk membuktikan ya bahwa kita juga bisa belajar dari pemain-pemain diaspora itu, dan bisa juga istilahnya kualitas permainan juga bisa sama seperti mereka. Bisa sama. Iya. Jadi bisa belajar bareng dan bisa bersaing juga. Iya betul. Buktiin aja ya. Ya. Semangat Itu terus. dia. Itu luar biasa. Wah, seru banget ya obrolan kita hari ini. Mau ngers ya Bobotoh, nuhun pisan. Kita juga tentunya senang ya bisa ngobrol sama Aeka, bisa ada Kang Devi juga cerita tentang Muslim Footballers, dan pastinya kisah inspiratif dari Aeka juga bisa menginspirasi Mau ngers juga ya. Itu dia. Dan gak lupa juga tentunya terima kasih Pak Haji Eko Resort ini. Pak Haji Eko Resort. Tempat yang recommended banget buat kamu berlibur lebaran bersama keluarga, bersama teman-teman, dan juga mungkin bersama komunitas-komunitasnya. Betul sekali ya. Karena Ini bisa halal bihalal di sini. betul, tidak hanya tadi ya, tidak hanya seputar liburan gitu ya. Piknik aja ke sini enggak, tapi juga ada beberapa kegiatan yang bisa digelar di sini. Bisa di restonya, bisa di Temu Space, ada kegiatan sosial atau apapun bisa difasilitasi oleh teman-teman Pak Haji Highland Eco Resort ya. Kemarin kita kan sholat maghrib, tarawih di dia. Di sini bisa gitu. Wah lengkap pokoknya di sini fasilitasnya, langsung ke sini aja ya. Cek Instagramnya nih di bawah, nanti ada media sosialnya. Follow dulu, cari informasi, dan bisa seru-seruan bareng sama teman-teman atau sama keluarga di sini ya. Quality time.
Kang Devi, Kang Eka hatur nuhun pisan. Ya, Sami-sami. Eka sehat-sehat selalu, Amin, sukses amin, selalu amin. Kang Devi juga ya. Semoga kita nanti bisa silaturahmi lagi, kita bisa bikin kegiatan bareng lah. Ayo, gaskeun ieu mah kudu jadi nya. Kudu jadi kita fan football bareng sama teman-teman Muslim Footballers dan juga mungkin ada kegiatan sosial yang bisa kita lakukan bersama juga ya. Sip. Hatur nuhun Bobotoh sekali lagi. Kita ketemu lagi di Sima Maung Podcast episode selanjutnya ya. Hidup Persib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.